Sang tabib penakluk dinasti episode 23. Lin An tercengang melihat ekspresinya. Aku bilang, sudah kubilang dia penyihir, kenapa kau masih begitu bersemangat? Long Yefang berkata karena kamu sudah tahu. Mengapa kamu tidak menangkapnya? Kini giliran Lin An yang tercengang. Ia cepat-cepat berkata, itu hanya dugaan. Belum ada bukti pasti. Long Yefang berkata, bukti? Tangkap mereka dan cari mereka nanti. Kalian harus segera bawa mereka semua. Sekte Lima Dewa sedang merencanakan untuk menggulingkan istana kekaisaran. Sekte ini secara tegas dilarang oleh dinasti Kang Agung. Siapapun bisa membunuh mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos begitu saja. Tangkap mereka. Aku akan menginterogasi mereka secara pribadi. Lin An memperhatikan bahwa ekspresi Long Yefang, alih-alih dipenuhi rasa jijik, justru menunjukkan sedikit kegembiraan yang tak terselubung. Ia segera mengerti bahwa pangeran yang sedang jatuh cinta itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan kecantikan Xian. Atau mungkin ia hanya menginginkan kecantikan Xian dan kini bisa terang-terangan mengklaimnya sebagai miliknya. Lin An merasa bahwa kepintarannya telah menjadi bumerang, dan bahwa dengan sengaja membocorkan informasi ini kepada Long Yefang, ia justru menjadi bumerang. Lin An berkata, Yang Mulia, ini benar-benar tidak bisa diterima. Mereka hanyalah antek-antek kecil dari Sekte Lima Dewa. Saya ingin bermain jangka panjang dan mendapatkan ikan besar. Sekarang belum waktunya untuk menarik gulungan itu. Wajah Long Yefang menjadi gelap. Lin An, apa maksudmu? Kau jelas tahu bahwa mereka iblis dari Sekte Lima Dewa, tapi kau masih akan membiarkan mereka pergi? Apa hubunganmu dengannya? Kenapa dia begitu dekat denganmu? Lin An ingin menampar orang ini 2 kali, lalu menampar dirinya sendiri. Apa aku tidak pelit? Kenapa harus membahas ini dengannya? Si idiot ini tidak tahu betapa jahatnya orang-orang. Dia hanya orang yang penuh nafsu. Dilihat dari situasinya, selama dia bisa mendapatkan Xian, dia tidak peduli dengan hal lain. Lin An mengutuk lebih dari 10 kali dalam hatinya, tetapi sekarang sudah terlambat untuk mundur. Long Yefang dengan lembut memutar cincin giok di tangannya, melirik Lin An, dan berkata dengan dingin, Lin An, jika kamu benar-benar merasa malu, aku bisa meminta orang lain melakukannya. Lin An mendesah dalam hati. Long Yefang ini juga bukan orang baik. Aku sudah bilang mundur saat melihat kesulitannya, bukankah itu demi keselamatanmu? Tapi kau hanya menggigit Ludong Bin, mengabaikan kebaikan hati. Pantas saja mereka bilang melayani kaisar seperti melayani harimau. Para pangeran ini juga jahat, mereka semua seperti anak serigala yang tak bisa dijinakkan. Lin An berkata Yang Mulia, saya akan mengaturnya segera. Ekspresi wajah Long Yefang sedikit melunak saat ini, dan ia berkata dengan lembut, lupakan saja. Aku tidak ingin memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Kita serahkan saja urusan ini pada orang lain. Lin An berpikir dalam hati, lebih baik kau tidak mencariku. Long Yefang memanggil pengawal pribadinya dan menyuruhnya pergi ke kantor Kabupaten Qingyun untuk menyampaikan perintah kepada Hakim Kabupaten, Su Qinglian, untuk memimpin anak buahnya menangkap wanita iblis dari Sekte Lima Dewa. Long Yefang tidak menunjukkan niat untuk pergi, dan duduk di ruang kerja Lin An, jelas bertekad untuk melawannya sampai akhir. Lin An mengerti bahwa ia khawatir Lin An akan melaporkan kejadian itu. Ia berpikir bahwa ini semua salahnya. Awalnya ia mengungkap identitas Xian hanya untuk membuat Long Yefang mundur. Tetapi ia tidak menyangka akan menimbulkan masalah besar. Long Yefang duduk di sana, dengan santai membahas adat istiadat dan praktik Sichuan. Namun, Lin An merasa gelisah. Ia tahu kehebatan seni bela diri Xian. Kehadirannya yang berani di Qingyun berkaitan langsung dengan kehebatan bela dirinya yang luar biasa. Mengenai keanggotaan Xian di Sekte Lima Dewa, Lin An tidak memiliki bukti konkret, hanya kata-kata Kasim Tua Andekuan. Namun, dilihat dari 2 hari terakhir, Andekuan tidak muncul di depan umum. Menunjukkan bahwa Long Yefang tidak menyadari keberadaan Kasim Tua itu di Qingyun. Sekitar setengah jam kemudian, Su Qinglian datang melapor secara langsung. Ia memimpin para pelayan Yamen ke sana, tetapi tidak menemukan apapun. Xian dan yang lainnya sudah meninggalkan tempat itu, sehingga mereka hanya bisa menangkap pemilik penginapan, Su Guangju, yang kini telah dibawa ke Yamen untuk diinterogasi. Ketika Long Yefang mendengar bahwa 11 yang tidak tertangkap, ia tiba-tiba kehilangan minat. Tanpa mengatakan apa yang harus dilakukan selanjutnya, ia berdiri dan pergi, jelas-jelas dalam suasana hati yang sangat tidak senang. Su Qinglian tidak mengerti apa maksud Raja You, jadi dia segera mengikutinya keluar. Lin An tidak mengikutinya keluar. Raja You adalah orang yang suka bermain-main. Ketika sedang bersemangat, ia sama sekali tidak memikirkan konsekuensinya. Setelah apa yang dilakukan Raja You Long Ye, kegembiraan Lin An berkurang drastis. Siang itu, Qin Yutong datang mengunjunginya. Qin Yutong datang ke sini kali ini bukan untuk bertukar keterampilan medis, melainkan untuk membawa hasil identifikasi terakhir. Kedua pembunuh itu dibunuh oleh Wu Juein Sasan, racun yang merupakan resep rahasia dalam Sekte Lima Dewa. Qin Yutong dapat melihat bahwa Lin An khawatir dan bertanya dengan lembut, Tuan Hu, apakah Anda menemui masalah?
Lin An menghela napas dan berkata, banyak bencana terjadi di kota Qingyun akhir-akhir ini. Saya baru saja mendengar bahwa pemilik pemakaman amal, Juyanian, meninggal dunia secara tiba-tiba. Qin Yutong sedikit mengernyit dan bertanya dengan lembut, bagaimana ini bisa terjadi? Lin An teringat apa yang dikatakan Xian kepadanya tadi malam, yang mana dia secara khusus mengingatkannya untuk menjaga jarak dari Qin Yutong, tetapi dia tidak tahu apa sebenarnya hubungan mereka. Lin An berbisik, aku menerima kabar bahwa iblis dari sekte 5 dewa baru-baru ini muncul di kota Qingyun. Aku ingin tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Qin Yutong berkata, baru saja, ketika saya melewati penginapan Fulai, saya melihat tentara dan pelari mengepung tempat itu. Mereka bilang akan menangkap 5 dewa. Saya ingin tahu seperti apa situasinya. Lin An berkata, saya tidak sepenuhnya yakin, tetapi akhir-akhir ini banyak orang yang datang ke kota ini. Tak terelakkan lagi, beberapa pengikut 5 dewa telah menyelinap masuk. Qin Yutong mengedipkan matanya yang cerah dan berbisik, apakah Tuan punya dendam terhadap sekte 5 dewa? Lin An menggelengkan kepalanya, tidak ada dendam atau kebencian. Qin Yutong bertanya, lalu mengapa mereka ingin membunuhmu di lembah Lan Terbang? Lin An tersenyum getir, aku bahkan tidak tahu. Ia teringat sesuatu yang lain dan berdiri untuk mengambil kotak kayu berisi rambut dan kukuan Tingguang. Semua itu dikumpulkan oleh Murong Feiyan. Lin An tadinya berencana membuangnya. Tetapi ketika saatnya tiba, ia berubah pikiran dan memutuskan untuk mengusut tuntas masalah ini. Qin Yutong jelas mampu mengungkap kebenaran. Qin Yutong mengambil kotak kayu yang diserahkannya dan menyimpannya. Lalu berkata dengan lembut, aku akan memberimu hasilnya paling lambat dalam 3 hari. Lin An mengangguk. Qin Yutong berkata, ngomong-ngomong, ada yang ingin kukatakan padamu. Yan Boguang sekarang sudah bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Qin Yutong menunjukkan kekagumannya saat mengatakan ini. Jika Lin An tidak melakukan operasi sesar pada Yan Boguang, ia pasti sudah lama meninggal. Lin An tidak peduli dengan hidup atau mati Yan Boguang. Ia tersenyum tenang dan berkata, dia sangat beruntung. Untungnya, dia bertemu denganmu. Murong Feiyan tidak berani mengambil pujian untuk itu, dan berkata dengan lembut, kau menyelamatkan hidupnya. Lin An menatap mata Qin Yutong dan bertanya, tahukah kamu bahwa Yan Boguang adalah putra Yan Kui, pemimpin bandit Gunung Tianlang? Qin Yutong berkata, Tuan Meng bersikeras menyelamatkannya karena Yan Ujiao. Dia pernah menyelamatkan nyawa Tuan Meng. Lin An berkata, gosip dapat melelehkan emas, dan fitnah yang berulang dapat menghancurkan seseorang. Nona Qin mungkin tidak mengerti betapa kuatnya rumor. Jika seseorang dengan motif tersembunyi mengetahui hal ini dan menuduh Anda berkolusi dengan para bandit dari Gunung Tianlang, saya khawatir situasinya akan menjadi sangat serius. Qin Yutong menatap mata Lin An dan bertanya, apa hal terpenting bagi seorang dokter, Tuan Hu? Lin An tersenyum dan berkata, orang-orang berbeda, dan cara mereka memandang masalah juga berbeda. Qin Yutong berkata, karena Tuan Lin memiliki keterampilan medis yang luar biasa, mengapa tidak menggunakannya untuk menyelamatkan pasien dari penderitaan? Lin An berkata, saya tidak tertarik menyelamatkan orang. Qin Yutong menatap pemuda aneh ini dan hanya bisa mendesah dalam hatinya. Raja Long Yefang dari You tidak datang untuk menikmati pemandangan, juga tidak untuk mendukung penjualan amal Lin An. Seperti yang diduga, An Dekuan tidak berbohong kepada Lin An. Pada sore hari ketiga setelah Long Yefang tiba di Qingyun, seorang utusan dari kekuatan Barat Syarjah tiba di Qingyun. Ketika delegasi Shaka memasuki kota Qingyun, Lin An masih berada di luar kota, bersama Xiao Tianmu dan You Batian, menghitung keuntungan mereka dari malam sebelumnya. Saat penjualan amal berlangsung, sebuah operasi pencurian yang diatur oleh Lin An dan dijalankan oleh Murong Feiyan, You Batian, dan Xiao Tianmu terjadi, merampok 7 pejabat Qingyun. Total harta curian, setara dengan 13.000 tael perak, dijarah. Jumlah terbesar berasal dari Letnan Kabupaten Liu Baoju. 13.000 tael ini belum termasuk harta benda hakim Kabupaten Suqinglian yang hilang. Jika semua harta benda lainnya dihitung, totalnya akan mencapai 20.000 tael yang sangat besar. Meskipun kehilangan begitu banyak perak, angka pencurian yang dilaporkan sangat tidak konsisten dengan kerugian sebenarnya. Misalnya, Liu Baoju melaporkan telah mencuri setidaknya 6.000 tael perak dari rumahnya, sementara laporan Liu Baoju hanya mengklaim 50 tael perak. Lin An tidak menyangka akan dapat menjarah harta haram tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan jika semua pejabat ini ditangkap dan dipenggal, tidak satupun dari mereka akan dinyatakan bersalah. Lin An sangat memahami kebiasaan para pejabat ini, itulah sebabnya ia merencanakan insiden ini. Dilihat dari perkembangan terkini, kasus ini kemungkinan besar akan menjadi kasus yang tak terpecahkan. Dengan kemampuan Suqinglian dan kelompoknya dalam memecahkan kasus, mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan kasus ini. Lin An memilih untuk bekerja sama dengan kedua pria ini dengan sangat hati-hati. Pertama, ia menyimpan rahasia You Batian dan takut You Batian akan mengkhianatinya. Kedua, ia tidak memiliki pilihan yang lebih baik di Qingyun. Lin An mempertimbangkan skenario terburuk jika kebenaran terungkap, ia bisa sepenuhnya mengungkap rahasia You Batian.
Siapa yang akan percaya kata-kata seorang buronan? Ia telah meneliti identitas Yao Batian secara menyeluruh sebelumnya. Ia yakin Yao Batian adalah komandan batalion kepala harimau Li Tianheng. Dan catatan resmi telah lama mengonfirmasi kematiannya dalam pertempuran lembah Fenglang. Sedangkan Xiao Tianmu, hanya sedikit informasi yang tersedia tentangnya, yang menunjukkan bahwa ia, seperti yang ia klaim, adalah penduduk asli Qingyun. Yao Batian mendesah, dagang hancur karena para pejabat korup ini. Di daerah sekecil ini, para bajingan ini telah menggelapkan begitu banyak uang. Ketika mereka keluar masuk dan melihat binatang rakus itu, apa mereka merasa malu? Meskipun Lin An adalah dalang di balik operasi ini, ia tidak mengantisipasi kekayaan luar biasa yang akan dihasilkannya. Mendengar Yao Batian mencela pejabat korup, ia terbatuk dan berkata, setiap orang memiliki keserakahan di dalam hati mereka, tetapi kemampuan mereka untuk mengendalikannya berbeda-beda. Xiao Tianmu teringat identitas Lin An dan tahu bahwa kata-kata Yao Batian membuatnya malu. Ia tak kuasa menahan tawa dan berkata, Tuan Lin benar. Keserakahan adalah rintangan yang tak seorang pun bisa hindari. Itu sifat manusia. Mari kita pikirkan bagaimana cara menghadapi keuntungan haram ini. Yao Batian berkata tentu saja itu harus diambil dari rakyat dan digunakan untuk rakyat. Semua properti ini dirampok dari rakyat oleh sekelompok pejabat korup ini. Kita sekarang harus mengembalikannya kepada rakyat. Ia menatap Lin An sambil berbicara, jelas-jelas meminta pendapat Lin An. Lin An sebenarnya tidak punya ide. Dialah yang mencetuskan ide itu, tetapi dia belum memikirkan apa yang harus dilakukan dengan uang curian itu. Xiao Tianmu berkata, meskipun kita bilang kita mengambil dari rakyat dan menggunakannya untuk rakyat, jika kita mengembalikan semua kekayaan ini kepada rakyat, tak lama lagi para pejabat korup ini akan mengambilnya semua. Mereka telah kehilangan begitu banyak kekayaan, dan mereka hanya akan semakin korup di masa depan. Bagaimana rakyat bisa melindungi harta mereka? Lin An mengangguk dan berkata, Tuan Xiao benar. Mengambil dari rakyat dan menggunakannya untuk rakyat memang baik, tetapi kita harus menemukan cara yang tepat untuk memastikan rakyat menerima manfaat nyata sekaligus mencegah mereka mengetahuinya. Saat itu, Jia Dua masuk dan ingin melaporkan sesuatu. Tetapi ketika melihat Lin An di sana, ia langsung tampak ragu-ragu. Meskipun Lin An, Yao Batian, dan Xiao Tianmu telah mencapai kesepakatan kerjasama secara pribadi, di mata Jia Duang dan yang lainnya, Lin An tetaplah seorang pejabat, dan mereka tetap waspada terhadapnya dari lubuk hati mereka. Yao Batian berkata, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Baru pada saat itulah Jia Duang menceritakan berita yang baru saja diketahuinya. Lin An sebenarnya punya ide. Ia menerima kabar dari An Dekuan 2 hari yang lalu. Setelah Jia Duang pergi, Yao Batian bertanya, apakah Tuan Lin mendengar berita itu? Lin An menggelengkan kepalanya. Xiao Tianmu berkata, sepertinya inilah tujuan sebenarnya kunjungan Raja Yao ke Qingyun kali ini. Ia tidak percaya bahwa Lin An tidak mendengar desas-desus apapun, dan dengan demikian menyimpulkan bahwa Lin An masih waspada terhadap mereka berdua jauh di dalam hatinya. Lin An dan Yao Batian keduanya memandang Xiao Tianmu. Mata Xiao Tianmu meredup saat ia menggenggam cangkir teh yang kini telah dingin. Kudengar pangeran ke-17 berkelana ke seluruh dakang, mencari kuil dan biara terkenal untuk berdoa bagi kaisar saat ini. Namun, Qingyun terletak di daerah perbatasan, tanpa tempat wisata terkenal. Tuan Lin juga menyatakan bahwa ia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jadi Pangeran Yao pasti punya motif lain untuk datang kali ini. Lin An bertanya, apakah Anda berbicara tentang delegasi Syarjah? Xiao Tianmu mengangguk perlahan dan berkata, seharusnya mereka. Wajah Yao Batian menampakkan ekspresi serius, dan tanpa sadar tinjunya terkepal. Xiao Tianmu bertanya, Guruhu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, tapi aku tidak yakin apakah aku harus menanyakannya atau tidak. Lin An tersenyum dan berkata, Tuan Xiao, silakan bicara apa adanya. Tak perlu malu. Apa hubungan antara Tuan Lin dan Marsekal Li dari Sichuan? Tidak mengherankan jika Xiao Tianmu menanyakan pertanyaan seperti itu. Sejak penjualan amal, semua orang tahu bahwa Lin An memiliki fondasi yang luar biasa. Zhang Ziqian, kepala pejabat Sichuan, datang untuk menunjukkan dukungannya, dan bahkan Pangeran ke-17 saat ini, Raja Yao Long Yefang, datang langsung. Hal ini membuat orang-orang semakin penasaran tentang asal-usul dan latar belakangnya. Lin An berkata, saya belum pernah melihat Marsekal Li dan saya tidak mengenalnya. Lin An tidak berbohong. Meskipun Li Tianheng adalah calon ayah mertuanya, Lin An tidak memiliki kesan apapun tentang orang ini dalam ingatannya. Sekalipun ia mungkin pernah melihat Li Tianheng, itu hanya sebelum ia sadar kembali. Xiao Tianmu berkata, kudengar Marsekal Li dan Menteri Pendapatan saat ini telah menikahkan anak-anak mereka. Tuan Hu, yang datang dari ibu kota, seharusnya sudah mendengar tentang ini, kan? Lin An kini mengerti bahwa Xiao Tianmu pasti sudah mengetahui identitas aslinya dari semua petunjuk, dan ia hanya perlu mengungkap rahasianya. Sepertinya identitasnya tak bisa disembunyikan lagi. Saat ia menyelidiki mereka, mereka juga menyelidikinya. Yao Batian memandang Lin An,
Ekspresinya tidak terkejut, tampaknya dia sudah siap secara mental. Lin An terkekeh dan mengangguk, lalu berkata, saya datang dari ibu kota, jadi saya sudah mendengar tentang ini. Saya juga tahu bahwa nama belakang Menteri Pendapatan saat ini adalah Hu, dan putranya adalah Lin An. Senyum tersungging di bibir Xiao Tianmu. Lin An adalah orang yang cerdas dan tidak berkutat pada masalah ini. Ia berkata dengan lembut, namanya sama dengan Tuan Hu. Ini aku, kata Lin An sambil bersandar di kursinya dan menatap Yao Batian dengan tenang. Yao Batian berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Senyum di wajahnya lenyap. Lin An tersenyum dan berkata, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bertanya kepada saya, dan tidak ada tanda-tanda di wajah saya. Saya tidak gila. Saya tidak mungkin memberitahu semua orang yang saya temui bahwa saya putra Menteri Pendapatan saat ini, kan? Yao Batian mengerutkan kening, tetapi Xiao Tianmu tertawa. Tuan Lin benar sekali. Yao Batian bertanya, mengapa kamu tidak memberitahu si Zhou tentang situasi kita? Lin An bertanya balik mengapa saya harus memberitahu mereka? Xiao Tianmu berkata, aku mungkin bisa membantu Tuan Lin dalam masalah ini. Pertama, dia tidak mengenal Mars sekali, dan kedua, dia pikir kita masih berharga. Lin An menggelengkan kepala dan berkata, eksploitasi itu timbal balik. Tidak ada yang bodoh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang rela membiarkan dirinya dieksploitasi. Aku tidak peduli apa yang telah kau lakukan. Aku hanya tahu kau tidak menyimpan dendam padaku. Kita punya musuh yang sama. Aku yakin aku punya kemampuan untuk membersihkan nama baik saudara Yao dan memulihkan kepolosanmu. Lin An menambahkan, sebenarnya, aku sudah lama menganggap kalian berdua sebagai temanku. Ketika Yao Batian mendengar kata teman, matanya tiba-tiba berbinar. Xiao Tianmu berkata, demi kata, sahabat, aku percaya pada Tuan Hu. Lin An mengulurkan tangan dan memegang tangan Xiao Tianmu yang ramping dan dingin. Lalu dia mengulurkan tangan kirinya ke Yao Batian. Yao Batian bertanya, apakah kamu tidak takut kami akan membuatmu mendapat masalah? Lin An tersenyum dan berkata, jika kamu memperlakukanku sebagai teman, aku tidak akan takut. Yao Batian mengerutkan bibirnya dan mengangguk berat, lalu mengulurkan tangan dan memegang tangan kiri Lin An. Mereka bertiga menjabat tangan kedua orang lainnya. Xiao Tianmu berkata, saudara Yao, Tuan Hu, aku punya usul. Kau dan aku sepemikiran. Aku, Xiao Tianmu, telah kehilangan kedua orang tua dan saudara-saudaraku, meninggalkanku sendirian di dunia ini. Tanpa saudara Yao, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Tuan Hu, meskipun kau seorang pejabat dan kami rakyat jelata, aku bersyukur kau telah menghormatiku, membantuku berkali-kali, dan menjaga rahasia kita. Persahabatan ini seperti awal yang baru. Hari ini, aku menawarkan sebuah tawaran yang sederhana. Jika kau menerima tawaranku, bagaimana kalau kita bertiga menjadi saudara angkat? Yao Batian memiliki kepribadian yang murah hati. Meskipun hubungannya dengan Lin An tidak terlalu dalam, karena Xiao Tianmu menyebutkannya, ia tentu saja setuju. Lin An tahu bahwa persaudaraan sumpah adalah praktik swastaga yang paling umum di era ini. Berbagi kebahagiaan menghasilkan persaudaraan sumpah, berbagi penderitaan menghasilkan persaudaraan sumpah, berjuang bersama menghasilkan persaudaraan sumpah, melarikan diri bersama menghasilkan persaudaraan sumpah, minum bersama menghasilkan persaudaraan sumpah, dan bahkan mengunjungi pelacur menghasilkan persaudaraan sumpah. Bahkan ia dan menantu laki-lakinya yang keren, si Suedong, hanya dalam satu pertemuan, menjadi saudara sumpah, apalagi fakta bahwa mereka bertiga sedang merencanakan kolaborasi. Lin An tentu saja mengerti bahwa usulan Xiao Tianmu untuk persaudaraan sumpah berasal dari kurangnya kepercayaan padanya, dan ia ingin memperkuat hubungan mereka. Bagaimanapun, ia adalah menantu Li Tianheng, dan jika Li Tianheng tahu Yao Batian masih hidup, ia pasti akan membawanya ke pengadilan. Dapat dikatakan bahwa usulan Xiao Tianmu untuk persaudaraan sumpah sebenarnya egois. Lin An merenung dalam hatinya bahwa ikatan persaudaraan hanyalah formalitas belaka. Jika terjadi kesalahan, semua orang akan berpisah. Tidak ada yang pernah benar-benar berkomitmen untuk berbagi hidup dan mati bersama. Jadi, dalam hal ini, apa salahnya ikatan persaudaraan? Lin An mengangguk gembira dan berkata, oke, An sudah lama punya ide ini, tapi aku takut kedua saudaraku akan meremehkanku. Yao Batian memegang tangannya dan berkata, saudara An, bagaimana bisa kau berkata begitu? Kita berdua bersaudara yang menikah di atas status kita. Lin An tidak bermaksud meremehkan keduanya. Yao Batian memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa dan keberanian yang tak tertandingi. Setelah mengetahui identitas aslinya, Lin An melakukan penyelidikan menyeluruh. Yao Mo adalah jenderal terdepan di Batalion Kepala Harimau, seorang pejuang tangguh yang sangat dihormati oleh Li Tianheng. Tanpa rencana jahat Gunung Tianlang, ia tidak akan bersembunyi di penjara Qingyun, lolos dari bahaya yang mengancam. Xiao Tianmu, meskipun buta, memiliki kelicikan dan kecerdasan yang luar biasa. Jika ia dapat memanfaatkan keduanya, masa depannya pasti akan lebih hebat lagi.
Ketiganya segera mendirikan meja dupa, memenggal kepala ayam, membakar kertas kuning, dan mengucapkan sumpah darah. Persaudaraan sumpah ini berbeda dari yang sebelumnya, meskipun juga pasif. Namun, terakhir kali Lin An menjadi saudara sumpah si Suedong, ia menolaknya dari lubuk hatinya. Kali ini, ia sangat mengagumi Yao Batian dan Xiao Tianmu. Yao Batian berani dan tak tertandingi, sementara Xiao Tianmu banyak akal. Lin An juga memahami bahwa cara terbaik untuk meningkatkan rasa saling percaya dalam waktu sesingkat mungkin adalah dengan menjadi saudara sumpah. Meskipun motif Xiao Tianmu menjadi saudara sumpah tidaklah murni, begitu mereka menjadi saudara sumpah, hubungan mereka pasti akan berbeda dari sebelumnya. Yao Batian adalah yang tertua dari ketiganya, berusia 27 tahun, jadi wajar saja jika ia adalah saudara tertua. Ketika mereka menjadi saudara sumpah, mereka tentu saja menggunakan nama asli Yao Mo. Yao Mo adalah orang yang berpikiran terbuka. Ia berkata bahwa saudara harus diperlakukan dengan tulus dan tidak pernah berdasarkan nama palsu. Xiao Tianmu berusia 23 tahun dan merupakan yang tertua kedua. Lin An adalah yang termuda dan tertua ketiga. Ketiganya bersumpah 8 kali untuk menjadi teman dan minum anggur darah. Saat mereka bersumpah, Xiao Tianmu sudah menyiapkan makanan dan anggur. Setelah upacara, mereka bertiga duduk bersama lagi, merasa lebih dekat dari sebelumnya. Yao Mo mengangkat gelas anggurnya dan berkata, mulai sekarang, kita bertiga bersaudara akan hidup dan mati bersama, dan berbagi suka dan duka. Aku, Yao Mo, adalah kakak tertuamu. Aku tidak akan bicara besar-besaran. Mulai sekarang, siapapun yang berani menindas kakak-kakakku akan menjadi musuhku. Tidak peduli siapa di antara kalian berdua yang punya masalah, aku, sebagai kakak tertua, pasti akan maju ke depan. Xiao Tianmu berkata, meskipun aku, Xiao Tianmu, tidak bisa melihat, pikiranku cukup jernih. Aku tahu aku tidak akan salah paham terhadap saudara-saudaraku. Selama aku hidup, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang mengecewakan kalian berdua. Baik atau buruk, bahagia atau sedih, selama aku hidup, aku akan menanggungnya bersamamu. Lin An mengangkat gelasnya dan berkata, kedua saudaraku telah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Aku hanya bisa mengungkapkan perasaanku dengan sebuah puisi. Ia merenung sejenak, lalu berkata, membakar dupa yang sama, kita berbagi ibu yang sama. Saudara melawan harimau bersama-sama. Luak membunuh serigala. Satu pilar menopang langit, 3 balok membangun rumah. Kita berbagi suka dan duka bersama. Saudara bekerja sama. Pria harus kuat. Hebat. Membakar dupa yang sama berarti kita punya ibu yang sama. Puji Yao Mo lantang, dan mereka bertiga pun mengambil mangkuk anggur masing-masing dan meminumnya bersama-sama. Xiao Tianmu bukan peminum yang baik, jadi setelah menghabiskan semangkuk anggur ini, ia mulai batuk terus-menerus. Lin An menepuk punggungnya meminta bantuan. Setelah Xiao Tianmu berhenti batuk, ia memujinya terlebih dahulu. Perkataan yang hebat. Seorang pria harus mandiri. Lin An tersenyum dan berkata, aku hanya bicara omong kosong. Kuharap kalian berdua tidak menertawakanku. Setelah meletakkan gelas anggurnya, Lin An kembali menyinggung masalah delegasi Syarjah. Xiao Tianmu berkata, kakak ketiga, sejujurnya, berdasarkan informasi yang kami miliki sejauh ini, delegasi Syarjah sedang menuju Kangdu untuk menghadiri pernikahan. Pernikahan? Lin An tampak tercengang. Sebagai pejabat lokal di Qingyun, ia belum pernah mendengar berita seperti itu. Dan De Kuan juga tidak pernah memberitahunya hal ini. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa Xiao Tianmu berkata begitu. Yao Mo menghela napas dan berkata, kakak ketiga, kamu masih ingat mengapa aku datang ke Qingyun? Lin An mengangguk. Ia tentu ingat bahwa Yao Mo memimpin 100 jenderal dari batalion kepala harimau ke Qingyun. Tujuan utama mereka bukanlah untuk menumpas para bandit, melainkan untuk mengawal Pangeran Cilik Nanyue kembali. Namun, mereka tidak menyangka akan disergap oleh bandit berkuda di Gunung Tianlang. Hampir semua 100 saudara yang mereka bawa tewas, dan keberadaan Pangeran Cilik Nanyue pun tak diketahui. Yao Mo berkata, Shajia berbatasan dengan kerajaan Nanyue. Dalam beberapa tahun terakhir, Shajia Han Sang Muzha telah memerintah negara dengan tekun, menumpas pemberontakan di dalam negeri dan menjinakkan penjajah asing di luar negeri. Kekuatan bangsa semakin bertambah setiap hari, tetapi ambisi rakyatnya pun semakin besar. Orang-orang Shajia pada dasarnya brutal dan ambisius. Mereka senang membakar, membunuh, dan menjarah. Hanya dalam 5 tahun, mereka telah menaklukkan 12 kerajaan di Laut Barat dan menaklukkan 16 suku di sekitarnya, sehingga wilayah mereka meluas lebih dari 2 kali lipat. Meskipun Lin An tahu bahwa ada sebuah negara bernama Shajah di sebelah barat Dakang, ia tidak tahu banyak tentang Shajah. Menurutnya, tampaknya tidak ada perang antara Shajah dan Dakang. Yao Mo berkata, Sang Emyuza adalah seorang pemimpin yang hebat dan cakap. Di masa mudanya, ia berkelana ke seluruh dataran tengah dan sangat akrab dengan Dakang. Setelah naik tahtahan, ia mengeluarkan perintah tegas kepada sukunya untuk tidak mengganggu perbatasan Dakang.
Ia berulang kali mengirim utusan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Dakang, membayar upeti kepada Dakang, dan memperkuat hubungan antara kedua negara untuk memastikan keamanan tanah air. Hal ini membebaskannya untuk berurusan dengan negara-negara di sekitar Laut Barat. Dakang menutup mata terhadap hal ini. Lagi pula, api perang belum mencapai wilayahnya. Pada titik ini, Yomo kembali menghela napas dan berkata, setahun yang lalu, Shaka yang kini telah sepenuhnya berkuasa melancarkan perang melawan Nanyue, merebut 5 kota berturut-turut. Situasi militer Nanyue mendesak, dan mereka mengirim utusan ke Kangdu untuk meminta bantuan. Nanyue telah menjadi vasal Dakang sejak berdirinya, jadi Yang Mulia tentu saja tidak bisa tinggal diam. Beliau mengirim utusan ke Shaka, memerintahkan Sang Musha untuk segera menarik pasukannya. Jika tidak, beliau akan memerintahkan Marsekal Li memimpin pasukan sebanyak 200.000 orang untuk menyerang ibu kota Shaka, Tiemubao. Sang Musha memperlakukan utusan Dakang dengan sangat hormat dan menarik pasukannya dari Nanyue keesokan harinya, bahkan mengembalikan 5 kota yang telah direbut ke Nanyue. Namun, mereka telah mengambil harta karun emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Dan setelah kepergian mereka, kelima kota itu hangus menjadi tanah hangus. Penarikan diri Sang Musha bukannya tanpa syarat. Beliau mengusulkan aliansi pernikahan kepada Yang Mulia. Lin An tidak mengetahui urusan nasional ini, dan terkejut mendengar Yomo menyebutkannya hari ini. Ia tidak sabar untuk bertanya, Yang Mulia setuju? Yomo berkata, di mata Yang Mulia, suku Shaka hanyalah suku barbar. Namun, karena Sang Musha telah mengajukan permintaan, Yang Mulia tidak dapat menolaknya secara terang-terangan. Katakan saja kepada Sang Musha bahwa Anda memiliki 16 putri yang belum menikah. Jika Sang Musha benar-benar tulus, biarkan dia secara pribadi pergi ke Kangdu dengan membawa hadiah pertunangan untuk melamarnya. Lin An diam-diam memuji Kaisar tua atas pemikiran strategisnya. Sang Musha tidak akan berani datang. Jika ia berani datang ke Kangdu untuk melamar, ia mungkin tidak akan pernah kembali. Seperti yang diharapkan Lin An, Yomo melanjutkan. Mendengar jawaban ini, Sang Musha langsung berubah pikiran dan berkata bahwa ia tidak sedang mencari aliansi pernikahan, melainkan ingin menikahi putranya. Ketika musim semi tiba tahun depan, ia akan menyuruh putranya menggembalakan sapi dan domba serta membawa mas kawin yang besar ke Kangdu untuk melamarnya. Lin An berkata, jadi, delegasi dari Sharjah pasti ada di sini untuk melamar. Xiao Tianmu berkata, sebenarnya, kami menerima kabar dari Shaka sebulan yang lalu bahwa Sang Musha telah memutuskan untuk mengirim pangeran ke-12-nya, Hok, untuk melamarnya. Lin An bertanya, jadi Raja You seharusnya datang khusus untuk menyambut Pangeran Shaka? Xiao Tianmu mengangguk dan berkata, kemungkinan besar. Lin An berkata mungkinkah ini tujuan sebenarnya dari penghancuran jembatan Qingyun? Jika target sebenarnya dari para pencuri kuda di Gunung Tianlang adalah delegasi Shajia, maka masalah ini bukanlah hal yang sepele. Jika sesuatu terjadi pada delegasi Shajia di tengah perjalanan, hubungan antara Dakang dan Shajia pasti akan diuji, bahkan mungkin akan pecah dan berujung pada perang. Sebenarnya, ia sudah lama mengetahui hal ini, tetapi baru sekarang ia ungkapkan pendapatnya. Xiao Tianmu berkata, aku menduga target para bandit Gunung Tianlang kemungkinan besar adalah delegasi Shajah. Lin An berkata, jika delegasi Sharjah adalah target mereka, maka dengan menghancurkan jembatan Qingyun terlebih dahulu, mereka memutus rute terpendek ke dataran tengah, menyisakan satu-satunya jalan untuk mencapai Kabupaten Honggu dan menyeberangi jembatan Yongji. Yomo berkata, menghindari Kabupaten Qingyun secara sengaja jelas merupakan upaya untuk mengelak dari tanggung jawab. Dimanapun delegasi Sharjah diserang, pejabat setempat pasti akan menanggung beban kesalahan. Xiao Tianmu mengangguk dan berkata, kita harus mencegah hal ini terjadi. Jika terjadi sesuatu pada siapapun di delegasi Shaka, Shaka Han Sang Musha akan punya alasan untuk mengirim pasukan. Dia mungkin akan bergerak ke timur, menyebabkan banyak korban jiwa, dan pada akhirnya, rakyatlah yang akan menderita. Kata-katanya menunjukkan rasa welas asih terhadap dunia. Meskipun ia tidak bisa melihat, penglihatan dan polanya sangat langka di dunia ini. Yomo berkata, Yan Kui telah membunuh 100 saudaraku. Jika aku bertemu dengannya, aku akan memenggal kepalanya untuk membalaskan dendam saudara-saudaraku. Lin An mengisi gelas untuk kedua saudaranya dan juga mengisi gelasnya sendiri. Kemudian, ia mengambil gelas itu dan menyesapnya dalam diam, lalu berkata, jika ada konflik antara Shaka dan Dakang, siapa yang akan diuntungkan? Pertanyaan ini membuat mereka berdua tercengang bersamaan. Lin An berkata, ketika burung snipe dan kerang berkelahi, nelayanlah yang diuntungkan. Bahkan seorang anak kecil pun dapat memahami prinsip ini. Saya rasa kerajaan Nanyue tidak akan berperan baik dalam hal ini. Yomo menundukkan kepalanya dan terdiam cukup lama sebelum menghela napas dan berkata, kakak ketiga, rahasia ini pada akhirnya akan terungkap. Kita tidak bisa terlalu peduli saat ini. Kita harus memikirkan cara untuk mengatasinya. Lin An berkata, para bandit Gunung Tianlang konon memiliki 7.000 orang. Jika mereka keluar dengan kekuatan penuh, dan dengan dukungan internal, kita mungkin bukan tandingan mereka. Yomo berkata, itu mustahil.
Mobilisasi 7.000 orang adalah proyek besar dan mereka tidak mungkin menyembunyikannya dari kita. Mereka hanya mengumumkannya kepada publik. Saya pikir jika keluarga mereka dihitung, paling banyak hanya 2.000 orang. Sedangkan untuk pasukan yang mereka kirim kali ini, seharusnya tidak lebih dari 500. Ini masalah serius dan mereka tidak akan berani melakukannya secara besar-besaran. Xiao Tianmu berkata, kita masih belum jelas tentang situasi delegasi Shajia. Semuanya masih belum diketahui. Mari kita cari tahu dulu apakah Pangeran Shajia akan datang kali ini. Mengenai masalah tenaga kerja, jika Raja You datang ke Qingyun khusus untuk menyambut delegasi Shajia, maka tidak akan ada masalah baginya untuk mengalokasikan pasukan. Pada titik ini, ia memikirkan hal lain saudara ketiga. Apakah Tuan Zhang Ziqian, sekretaris utama Shizhou, ada di sini untuk urusan ini? You mau bertanya, apa rencanamu, saudara ketiga? Lin An kemudian dengan tenang mengeluarkan peta wilayah Qingyun dari dadanya. Ia membentangkan peta itu di atas meja batu. Xiao Tianmu tidak bisa melihatnya. Tentu saja, ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin An. Lin An menjelaskan, ini peta wilayah sekitar Qingyun. Saya sudah mempelajarinya dengan saksama. Jika bandit dari Gunung Tianlang melancarkan serangan besar-besaran, mereka akan memiliki dua rute. Pertama, keluar dari lembah Fenglang, melewati Kabupaten Qingyun, dan melewati wilayah pegunungan utara. Dari sana, mereka dapat melanjutkan perjalanan ke selatan melalui darat atau naik perahu menyusuri Sungai Tongji. Rute lainnya adalah mengitari bagian selatan Gunung Tianlang, melewati Kabupaten Baiji dan Jiahe, lalu memasuki Kabupaten Honggu. Mereka kemudian dapat mencoba mengepung musuh di sepanjang jalan. Selama kita memblokir kedua rute ini terlebih dahulu, kita dapat mencegah serangan mereka. Xiao Tianmu berkata, jangan lupa, seseorang di kantor pemerintah daerah mungkin telah membocorkan berita itu sebelumnya. Xiao Tianmu diam-diam memuji pemuda ini atas pendekatannya yang kejam, tegas, dan bijaksana. Jika dia bisa melakukan semua yang dia katakan, para bandit dari Gunung Tianlang mungkin akan berbalik dan tidak berani datang. You mau mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Sebenarnya, ia telah menunggu kesempatan ini. Hanya ketika para bandit berkuda dari Gunung Tianlang menyerang, ia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Lebih dari 100 saudara tewas di tangan Yan Kui. Jika bukan karena balas dendam, mengapa ia bersembunyi di penjara Qingyun dengan nama samaran? Tindakan Lin An sepenuhnya demi keselamatan Raja You. Dengan tindakan pencegahan yang begitu cermat, para bandit berkuda dari Gunung Tianlang pasti tidak akan mengambil risiko menyerang. Dan rencana balas dendamnya yang telah lama direncanakan kemungkinan besar tidak akan terwujud. Lin An menebak pikiran Yomo dan berbisik, saudaraku, balas dendam seorang pria sejati tak pernah terlambat. Aku tahu kau tak sabar ingin membunuh Yan Kui sekarang, tapi semua ada prioritasnya. Persoalan antara Raja You dan delegasi Shajia berkaitan dengan keamanan perbatasan Dakang. Jika delegasi diserang di Dakang, kerajaan Shajia pasti akan marah. Mereka pasti akan mengingkari perjanjian damai dan bahkan mungkin akan berperang. Jika itu terjadi, rakyat akan menderita. Kau dan aku sama-sama warga Dakang. Jika kita tidak bisa menghentikan ini, bukankah kita akan menjadi pendosa bangsa? Dahyo mau berkeringat dingin setelah mendengar kata-kata ini, dan ia diam-diam merasa malu. Kakakku benar sekali. Sebagai kakak tertua, aku picik. Bagaimana mungkin aku merusak urusan negara hanya karena dendam pribadi? Jika insiden ini benar-benar memicu perang antara kedua negara, bagaimana aku bisa menghadapi sesama penduduk desa? Xiao Tianmu mengangguk perlahan dan berkata, kakak ketiga, kau benar. Segala sesuatu punya prioritasnya masing-masing. Menyelamatkan rakyat dari kesulitan adalah tujuan yang mulia. Soal penjahat Yan Kui itu, cepat atau lambat kita akan punya kesempatan untuk menghadapinya. Yomo berkata, saudara-saudara, saya mengerti bahwa saya tidak akan pernah membiarkan dendam pribadi merusak rencana kita. Lin An berkata, kita punya kesempatan untuk menghadapi Yan Kui. Putranya, Yan Boguang, sedang memulihkan diri di desa Heishi selama periode ini. Desa Heishi adalah wilayah kekuasaan suku Miao Hitam. Meskipun sulit bagi kita untuk memasuki desa dan menangkap orang, dari informasi yang saya terima, kondisi Yan Boguang telah jauh membaik dalam 2 hari terakhir. Kemungkinan besar dia akan meninggalkan desa Heishi dalam 2 hari ke depan. Selama kita mengawasi desa Heishi dengan ketat, kita bisa menangkap semua anak Yan Kui. Selama kita menangkap mereka, kita tidak perlu khawatir Yan Kui tidak akan mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Dengan begitu, kita bisa memancing ular-ular itu keluar dari lubangnya dan menangkap semua bandit berkuda di Gunung Tianlang sekaligus. Xiao Tianmu sebenarnya sudah memikirkan hal ini. Mereka bertanggung jawab untuk memantau pergerakan kelompok orang itu selama periode ini. Jika anak-anak kesayangan Yan Kui tertangkap, tak diragukan lagi ia akan mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Yomo mengangguk dan berkata, baiklah, serahkan Yan Boguang dan gengnya padaku. Lin An berkata, bukan hanya Yan Boguang, tetapi kedua saudaraku juga memiliki banyak orang berbakat di bawah komando mereka.
Aku harap kau dapat mengirimkan asisten yang cakap untuk mengamati pergerakan para bandit Gunung Tianlang dan segera melaporkan kepadaku jika ada pergerakan. Xiao Tianmu berkata, jika kau bisa menangkap para pejabat Qingyun itu, kau akan menguasai seluruh perwira dan prajurit Qingyun. Tenaga kerja sedikit ini tidak akan jadi masalah besar, kan? Lin An tertawa dan berkata, para perwira dan pelayan Yamen itu semuanya lebih korup dalam hal makan, tetapi dalam hal bertindak, mereka semua pengecut. Lin An menyimpan sisi tersembunyi jauh di lubuk hatinya. Saat pertama kali tiba di dunia ini, ia percaya bahwa melupakan adalah cara terbaik untuk hidup. Ia ingin melupakan kesibukan masa lalunya, mengesampingkan ambisinya, dan sepenuhnya meninggalkan hasratnya akan ketenaran dan kekayaan, meyakini bahwa hanya dengan begitu ia dapat mencapai kehidupan yang mudah dan bahagia. Namun, ketika ia benar-benar mulai membiasakan diri dan menghadapi dunia ini, ia menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tidak jauh berbeda dari masa lalu. Kekuasaan masih menjadi objek yang dikejar kebanyakan orang. Sementara keterasingan dari dunia hanyalah mimpi teoretis. Untuk hidup bebas dan nyaman di dunia ini, seseorang harus mematuhi aturannya. Yang kuat memangsa yang lemah, dan yang kuat dihormati inilah kenyataan yang kejam dan realistis. Lin An mengira ia telah sepenuhnya meninggalkan ketenaran dan kekayaan, dan setelah mengalami pengalaman hidup dan mati ini, ia tak lagi peduli dengan reputasi dan status palsu tersebut. Namun, ia perlahan menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya, ia masih memiliki ambisi yang kuat, dan ambisi ini semakin kuat seiring berjalannya waktu. Su Qinglian dan yang lainnya baru mengetahui tentang delegasi Shaka setelah mereka memasuki Qingyun. Saat mereka keluar untuk menyambut mereka, sudah terlambat. Raja You memerintahkan delegasi Shaka untuk dibawa langsung ke Istana Wan. Ia telah melakukan persiapan sebelumnya, dan Istana Wan telah mengosongkan halaman barat agar delegasi Shaka dapat tinggal sementara. Su Qinglian dan rombongannya mengikutinya ke Wan Menshan. Awalnya mereka ingin masuk dan bertukar beberapa kata, tetapi Raja You menghalangi mereka di luar gerbang Wan Menshan. Kelompok itu tidak mengerti maksud Raja You. Mereka kembali ke Yamen, merasa gelisah, takut telah menyinggung perasaan sang pangeran. Saat mereka berdiskusi, mereka melihat Lin An datang bersama 4 pengikutnya. Semua orang tahu bahwa ada 2 orang yang bernama Murong Feiyan dan Liu Kuohai. Sedangkan 2 lainnya adalah Liang Qing dan Su Heng. 2 orang yang ditinggalkan Zhang Ziqian untuk Lin An. Sejak lelang amal tersebut, para pejabat ini menjadi jauh lebih sopan terhadap Lin An. Rumor tentang asal-usul Lin An yang sebenarnya telah beredar selama 2 hari terakhir. Versi yang paling dapat diandalkan mengklaim bahwa Lin An adalah putra tunggal Menteri Pendapatan saat itu, Lin Buei, dan calon ayah mertuanya adalah Li Tianheng, adipati pendiri Sichuan. Seperti kata pepatah, tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus. Hanya dalam 2 hari, hampir semua orang mengetahui kebenaran ini, dan para pejabat Qingyun mulai menyesali tindakan mereka. Penyesalan itu diperparah oleh rasa takut. Su Qinglian adalah pelaku terburuk. Mengingat pertikaiannya sebelumnya dengan Lin An dan berbagai upayanya untuk mengganggunya, ia merasa ingin membenturkan kepalanya ke tembok. Ia telah menjadi pejabat selama separuh hidupnya, tetapi ia bahkan tidak dapat mengenali pejabat generasi kedua yang sejati. Ini adalah ketidaktahuan belaka. Melihat kedatangan Lin An, semua pejabat maju untuk menyambutnya, tersenyum dan berkata, "Tuan Lin ada di sini. Tuan Hu, Anda datang tepat waktu. Kebetulan saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Anda." Lin An tersenyum dan berkata, "Apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" Su Qinglian berkata, "Tuan Hu, delegasi Shaka tiba di Qingyun hari ini. Sebagai pejabat setempat, kami seharusnya datang menyambut mereka. Tetapi Yang Mulia Raja You telah menempatkan delegasi Shaka di kediaman Wan dan menolak kami masuk. Kami tidak tahu apa kesalahan kami, dan kami sangat khawatir. Saya harap Tuan Lin dapat pergi ke kediaman Wan untuk menanyakan situasi." Lin An terkekeh dan berkata, "Tuan Su, Anda masih tidak tahu apa kesalahan Anda?" Su Qinglian mengangguk, samar-samar merasa bahwa senyum Lin An sedikit tidak ramah. Lin An melirik ke sekeliling semua orang dan berkata dengan lembut, "Raja You meminta kalian pergi ke penginapan Fulai untuk menangkap pemberontak sekte 5 dewa, tetapi kalian tidak menemukan apapun." Su Qinglian berkata, "Sebelum aku tiba di penginapan Fulai, orang-orang dari sekte 5 dewa sudah pergi, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa." Diam-diam ia merasa waspada, bertanya-tanya mengapa Lin An mengangkat masalah ini sekarang. Lin An mendengus dingin dan berkata, "Tangkap Su Qinglian." Tak seorang pun menyangka situasi akan berubah begitu tiba-tiba. Sebelum semua orang sempat bereaksi, Liang Qing dan Su Heng menyerbu, menjatuhkan topi resmi Su Qinglian, dan menendang lututnya. Su Qinglian pun jatuh berlutut dengan suara gedebuk. Liu Baoju adalah yang pertama bereaksi. Ia buru-buru mencoba menghunus pedangnya, tetapi mata indah Murong Feiyan berkilat. Ia bergegas maju dan menendang dada Liu Baoju. Keterampilan bela diri Liu Baoju biasa-biasa saja, jadi ia tidak sebanding dengan tendangan Murong Feiyan. Ia tertendang ke belakang, punggungnya membentur meja, dan pedang di tangannya terlempar ke samping. Saat mendarat, kepalanya membentur tanah dengan keras,
dan ia pingsan. Orang-orang ini memang pandai mengeksploitasi penduduk desa, tetapi mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mereka semua ketakutan dan pucat pasi. Kepala juru tulis Kuo Shouguang berkata dengan suara gemetar, "Pemberontakan. Apakah kalian merencanakan pemberontakan?" Lin An menghampiri dan menampar wajahnya. Pipi Kuo Shouguang bengkak, dan ia menutup mulutnya, tak berani bicara. Pada saat ini, pengacara Xingshan dan lebih dari 10 pelayan Yamen bergegas masuk ke ruang sidang dari luar, menunjuk Lin An dan berkata, "Lin An, beraninya kau memberontak terhadap atasanmu." Lin An tertawa terbahak-bahak, mengangkat token di tangannya. Ia berkata dengan bangga, "Buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Token ini diberikan kepadaku oleh Adipati Pendiri, Marsekal Li. Rasanya seperti Marsekal sendiri ada di sini. Kalian semua, berlututlah." Meskipun para pelari tidak mengenali token tersebut, mereka begitu ketakutan dengan nama Li Tianheng, Adipati Pendiri Sichuan, sehingga mereka semua berlutut satu persatu. Saat Xingshan ragu untuk berlutut, Liu Kuohai menyerbu dan meninju wajahnya, membuatnya memerah. Su Qinglian berkata dengan suara gemetar, "Lin An, kau pelanggar hukum. Kejahatan apa yang telah kulakukan karena setia pada negaraku?" Lin An mencibir, "Mereka berkolusi dengan sekte lima dewa dan diam-diam melepaskan penjahat yang dicari. Kamu berbohong dan mencemarkan nama baikku." Lin An mengeluarkan mutiara malam seukuran telur dan berkata, "Kau pasti mengenali benda ini, kan? Ada cukup banyak kata di atasnya." Ah, wajah Su Qinglian langsung memucat saat melihat mutiara yang bersinar di malam hari, tetapi dia tetap bersikeras, "Aku belum pernah melihat apa ini." Lin An berkata, "Kau memang keras kepala, tapi aku ragu istrimu juga keras kepala. Korupsi, kolusi dengan pemberontak, salah satu tuduhan ini saja sudah cukup untuk mengeksekusi seluruh klanmu." Ia melihat ke sekeliling ke arah sekelompok pegawai yang ketakutan dan berteriak, "Siapa lagi di antara kalian yang merupakan kaki tangan Su Qinglian?" Sekelompok pegawai kantor begitu ketakutan hingga mereka semua berlutut. Kepala Panitera Kuo Shouguang memimpin dan berteriak, "Yang mulia, kami tidak ada hubungannya dengan dia." Lin An terkekeh dingin dan berkata kepada para pelayan Yamen yang masih berlutut, "Sampaikan perintahku. Penjarakan semua pejabat korup ini. Aku akan melaporkan ini kepada Raja You sebelum aku berurusan dengan mereka." Lin An dengan cepat menangkap semua pejabat Qingyun dan memenjarakan mereka. Inilah satu-satunya cara untuk memutus hubungan antara kantor pemerintah dan Gunung Tianlang, mencegah mereka membocorkan informasi kepada para bandit. Penangkapan Su Qinglian, Liu Baoju, Kuo Shouguang, dan lainnya secara bersamaan berarti Lin An memiliki kendali penuh atas para pegawai Qingyun dan para pembela kota. Meskipun masalah ini ditangani dengan penuh semangat dan tegas, berita itu tetap sampai ke telinga Raja You. Tak lama setelah Su Qinglian dan yang lainnya dipenjara, Raja You menerima berita tersebut dan meminta Lin An untuk pergi ke Istana Wan untuk menjelaskan. Keamanan Wan Menshan telah ditingkatkan selama 2 hari terakhir. Selain penjaga rumah tangga mereka sendiri, Kabupaten Qingyun telah mengerahkan hampir 50 tentara untuk memimpin pertahanan di jalan-jalan di sekitar Wan Menshan. Lin An melewati 3 pos pemeriksaan ketika tiba di gerbang Wan Menshan. Orang-orang penting seperti itu jarang datang ke Kabupaten Qingyun, jadi wajar saja jika keamanan diperketat. Sejak Pangeran You Long Yefang mengirim pasukan untuk mengepung Xian, Lin An telah menggolongkannya sebagai orang yang tidak dapat diandalkan. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu Long Yefang sejak kejadian itu, dan Lin An bertanya-tanya apakah Long Yefang menyimpan dendam terhadapnya. Terlebih lagi, ia telah menangkap dan memenjarakan semua pejabat Qingyun hari ini. Ia takut Pangeran You Long Yefang akan membalas dendam. Suasana hati Raja You Long Yefang ternyata lebih baik dari yang diperkirakan Lin An. Setelah mendengar bahwa Lin An datang untuk meminta audiensi, ia segera meminta para pengawal untuk mengundangnya masuk. Meskipun kemewahan keluarga Wan tidak dapat dibandingkan dengan kemewahan istana kekaisaran, namun memiliki kondisi akomodasi yang unggul seperti itu di kota kabupaten kecil di perbatasan barat daya sudah sangat baik. Long Yefang baru saja selesai makan malam dan sedang duduk sendirian di kamarnya. Ketika Lin An masuk, ia sedang memegang cangkir teh, diam-diam menatap potret di dinding. Lin An dapat melihat dengan jelas. Potret itu adalah sketsa Xian yang digambarnya, yang dibeli Long Yefang seharga 2.000 koin emas di sebuah bazar amal. Berbicara tentang ini, Lin An merasa sedikit tertekan. Meskipun Long Yefang membelinya di tempat, ia belum membayarnya. Dengan kata lain, sang pangeran telah memberikan cek kosong, yang belum dicairkan hingga hari ini. Jika ia tidak memberikannya, tidak akan ada yang berani memintanya. Lin An berpikir pangeran ke-17 tidak peduli dengan uang sekecil itu. Kemungkinan besar, ia telah melupakannya. Long Yefang begitu asyik menonton sehingga Lin An tidak bisa mengganggunya dan hanya bisa berdiri di samping dengan patuh. Ia tidak menyangka pangeran ini begitu haus cinta. Setelah menunggu cukup lama, aku mendengar Long Yefang mendesah dan berkata, "Mengapa kau menjadi pencuri padahal kau begitu cantik?" Lin An tidak menjawab. Ia berpikir, "Kau, Long Yefang, sebaiknya menjauh dari Xian. Kecantikan itu berbahaya."
Mengesampingkan pertanyaan apakah klaim Andekuan bahwa ia anggota sekte lima dewa itu benar, dilihat dari tindakannya saja, kemungkinan besar ia adalah wanita iblis. Bukannya aku egois, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kau bukan putra kaisar, jika aku tidak khawatir kau akan mendapat masalah di Qingyun, aku tidak akan mengganggumu bahkan jika kau rela mati. Long Yefang perlahan berbalik dan matanya tertuju pada wajah Lin An. Lin An membungkuk dalam-dalam dan berkata, saya memberi salam kepada Raja You dan mendoakannya 1000 tahun kemakmuran. Raja You Long Yefang melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Aku paling benci formalitas yang membosankan itu. Terlepas dari ada orang luar di sini atau tidak, aku selalu memperlakukanmu sebagai teman. Mengapa aku harus bersikap seperti birokrat biasa? Pamanmu yang suka menjilat dan menjilat? Aku hanya mengikuti etiket, oke? Ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Jika aku setara denganmu, kau pasti akan menuduhku tidak sopan. Para pangeran dan cucu ini sungguh sulit dilayani. Lin An mengeluh dalam hati, tetapi masih memasang senyum palsu di wajahnya. Nyatanya, Raja You benar. Ia sekarang bertingkah seperti orang yang suka menjilat dan menjilat. Long Yefang menunjuk bangku di seberangnya. Lin An membungkuk lagi, lalu duduk dengan takut dan gentar. Pantatnya menyentuh bangku dengan hati-hati di tengah jalan, siap berdiri kapan saja. Kekuasaan kaisar tak terduga, dan putra-putra kaisar semuanya pemurung. Ia bisa marah kapan saja. Ia harus siap membungkuk dan berlutut kapan saja. Lin An bahkan merendahkan dirinya sendiri. Aku berkata, kurasa aku tak sekejam itu di kehidupanku sebelumnya. Long Yefang berkata, seorang wanita cantik adalah pasangan yang sempurna untuk seorang pria sejati. Lukisan ini dilukis dengan sangat teliti. Hati Lin An bergetar. Kata-kata Long Yefang penuh dengan makna tersembunyi. Sudah beberapa hari berlalu, mengapa cucu ini tidak bisa berhenti membicarakan penyihir Xian itu? Sepertinya dia menyimpan dendam padaku. Kupikir Long Yefang akan bertanya tentang Su Qinglian dan gerombolan pejabatnya setelah tiba. Tetapi sekarang sepertinya dia sama sekali tidak peduli pada mereka. Long Yefang berkata, hanya dengan menuangkan emosimu ke dalamnya, kau bisa melukis gambar ini dengan begitu jelas. Ia menatap mata Lin An dan berkata, sepertinya kau sangat menyukainya. Wajar saja kalau yang ia maksud adalah Xian. Lin An begitu kesal hingga hampir menangis. Apa hubungannya dengan Xian? Ia segera berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Berkata, Yang Mulia, saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya sama sekali tidak punya perasaan apapun terhadap Xian. Hari itu di Menara Hongyan juga pertama kalinya saya melihatnya. Long Yefang tersenyum dan berkata, jangan panik. Kalau kau tidak tergerak oleh kecantikan yang begitu memukau, kau bodoh sekali. Kau bukan laki-laki, Lin An menyadari. Pemikiran Long Yefang benar-benar berbeda dari pemikirannya sendiri. Bagaimanapun, ia adalah putra kaisar saat ini. Bagaimana mungkin ia tidak mempertimbangkan urusan negara di luar hubungan romantis? Untunglah kaisar lama tidak mewariskan tahta kepada orang seperti dia. Jika ia melakukannya, negara akan hancur. Lin An berkata, seorang wanita dengan kecantikan yang memukau dapat membawa bencana bagi bangsa dan rakyatnya. Semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya dia. Long Yefang tertawa dan berkata, An, kau tak perlu takut begitu. Aku tak bermaksud menyalahkanmu dengan mengatakan ini. Aku tidak buta, tentu saja aku bisa melihat kau menyukai Xian. Bahkan, saat kau bilang dia dari sekte lima dewa hari itu, kau ingin aku mundur. Lin An sangat tertekan. Ada apa dengan otak Long Yefang? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kau tidak pintar, kau hanya berpura-pura pintar. Long Yefang berkata, aku tidak menyalahkanmu. Kecantikan itu seperti batu giok, dan itu milik orang-orang yang berbudi luhur. Meskipun kau dan aku berasal dari latar belakang yang berbeda, kita tidak perlu rendah hati dalam hal ini. Lin An agak jengkel dengan pria ini. Kecantikan itu seperti batu giok, hanya orang berbudi luhur yang bisa menikmatinya. Astagaan. Ini jelas takdir, hanya orang berbudi luhur yang bisa menikmatinya. Pria ini sama sekali tidak peduli dengan negara dan hanya peduli pada kecantikan. Dia bahkan berpura-pura berpikiran luas dan ingin bersaing secara adil denganku. Dia punya masalah. Astagaan. Tidak semua putra kaisar normal. Lin An tidak berani duduk, dan masih mempertahankan sikap rendah hati yang mulia. An sudah memiliki seseorang di hatinya. Mendengar ucapannya, Long Yefang sedikit terkejut dan berkata pelan, aku penasaran, putri siapa yang bisa membuatmu begitu tergila-gila padanya? Jelas sekali dia tidak tahu menahu tentang urusan pribadi Lin An. Lin An berkata, dia adalah Li Wuyou, putri Tuan Li, gubernur Sichuan. Long Yefang tertegun dan bertanya, bukankah itu putrinya yang lumpuh? Setelah mengatakan ini, ia segera menyadari bahwa ia telah berbicara di luar batas, dan raut wajahnya menjadi sedikit malu. Lagi pula, ia adalah anggota keluarga kerajaan, jadi ia seharusnya memiliki sopan santun. Membicarakan kekurangan orang lain seperti menaburkan garam ke dalam hati mereka, yang terasa agak tidak baik.
Lin An berkata meskipun dia memiliki penyakit fisik, di hatiku dia adalah gadis paling sempurna di dunia. Aku memiliki cinta yang dalam dan tak tergoyahkan untuknya. Bahkan ia sendiri merasakan sakit di bagian belakang giginya. Ia takut tidak ada yang akan mempercayai kata-kata munafik dan klise seperti itu. Namun, Long Yefang benar-benar terpikat olehnya. Ia mengangguk, terharu, dan berkata, "An, aku tak pernah menyangka kau bisa begitu penyayang dan tulus. Sepertinya aku salah." Ia berdiri dan menepuk bahu Lin An, lalu menambahkan, "Dulu, aku tak percaya cinta bisa melampaui usia, penampilan, atau kesehatan, tapi sekarang akhirnya aku percaya bahwa cinta sejati masih ada di dunia ini." Lin An berkata, "Aku tidak sehebat itu, dan aku juga tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya berpikir bahwa hal terpenting bagi seorang pria adalah rasa tanggung jawab. Karena aku telah menikah dengan Wu You, aku harus setia padanya dan melindunginya." Long Yefang menghela napas, "Aku bisa mengerti perasaanmu. Bahkan, aku juga merasakan hal yang sama terhadap Xian." Tatapannya kembali tertuju pada potret itu dan ia berkata dengan penuh kasih sayang, "Apapun latar belakangnya, apapun dia iblis dari sekte 5 dewa, apapun dia muda, cantik, atau tua, aku akan setia padanya dan tak akan pernah meninggalkannya. Tapi bagaimana caranya aku bisa memberitahunya apa yang kupikirkan?" Pada titik ini, Long Yefang kembali menghela napas. Lin An terkekeh dalam hati. "Siapa yang kau coba tipu? Kau berpura-pura romantis di hadapanku, tapi sejujurnya, kau terpikat oleh kecantikan Xian. Jika dia wanita jelek dengan anggota tubuh bagian bawah yang lumpuh, aku khawatir kau bahkan tak akan repot-repot memandangnya." Memikirkan hal ini, Lin An merasa takdir sungguh tak adil baginya. Mungkinkah ia benar-benar harus berkorban tanpa pamrih demi kelangsungan politik ayahnya? Tujuan utamanya datang ke sini hari ini adalah untuk mengumpulkan informasi. Tetapi sejak bertemu Long Yefang, ia hanya mendengarkan ocehan romantis pria ini, tak pernah menyinggung hal serius. Jika semua kaisar dagang seperti dia, aku khawatir masa depan negara ini akan terancam. Lin An berkata, "Ketulusan dapat memindahkan gunung dan menghancurkan batu. Jika Xian tahu betapa dalam cinta yang mulia kepadanya, beliau pasti akan tersentuh oleh niat baik Anda." Mata Long Yefang berbinar-benarkah? Lin An mengangguk bertentangan dengan keinginannya, merasa bahwa dirinya tidak berbeda dengan para pejabat yang menjilat itu. Long Yefang berkata, "Sayang sekali Raja akan meninggalkan King Yun besok. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi." Lin An mengerti bahwa emosi Long Yefang bukan karena dirinya. Ia akhirnya tahu bahwa Long Yefang akan pergi besok, jadi ia berpura-pura terkejut dan berkata, "Yang mulia, mengapa Anda pergi terburu-buru? Mengapa Anda tidak tinggal di sini beberapa hari lagi? Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan dan hendak menemani Yang Mulia menjelajahi pegunungan dan sungai King Yun." Long Yefang berdiri dan menepuk bahu Lin An dengan lembut. "An, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku punya urusan penting lain. Aku yakin kau sudah mendengar tentang kedatangan delegasi Shaka di King Yun." Lin An mengangguk dan berkata, "Saya sedang ada urusan resmi hari ini dan baru akan kembali ke kota malam ini. Saya baru saja mendengar tentang masalah ini. Saya jadi penasaran, mengapa delegasi Shaka datang ke Dakang?" Setelah mengobrol cukup lama dengan Long Yefang, mereka akhirnya sampai pada intinya. Long Yefang berkata negara Kang Agung kita makmur, rakyatnya hidup dan bekerja dengan damai dan puas, tentaranya kuat dan perkasa, dan negara-negara barbar di sekitarnya berlomba-lomba mematuhi perintah kita dan memberi penghormatan kepada kita. Saat mengatakan ini, wajahnya dipenuhi kebanggaan dan kepuasan. Lin An tak sanggup mengkritiknya. Ia mungkin sudah terbiasa tinggal di istana sehingga tak menyadari kondisi Dakang saat ini dan kemunduran nasionalnya. Rakyat hidup dalam kemiskinan, ditambah dengan bencana yang terus-menerus terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Dakang perlahan-lahan jatuh dari hegemoninya. Belum lagi kemundurannya, kebangkitan Dayong di utara sudah siap menyaingi Dakang. Apalagi yang perlu dibicarakan? Kaisar ke-17 ini telah menguasai seni kemenangan psikologis. Ia masih merasa hanya dirinya yang berkuasa. Lin An bertanya, "Jadi, delegasi Shajia datang ke Dakang khusus untuk memberi penghormatan dan memberikan hadiah?" Ia telah mengumpulkan banyak informasi dari Xiao Tianmu. Kunjungan delegasi Shajia ke Dakang khusus untuk mencari jodoh. Alih-alih sekadar memberi hadiah, mereka ingin menikahi seorang putri dari Dakang dan menuntut mas kawin yang besar. Lin An sangat memahami sejarah. Kisah selir Zhao Jun dan Putri Cheng semuanya tentang kebijakan aliansi pernikahan yang digunakan untuk menstabilkan kaum barbar, menawarkan kecantikan dan kekayaan sebagai imbalan perdamaian di perbatasan. Meskipun tidak ada yang salah dengan situasi secara keseluruhan, dalam detail-detail kecil, mereka memanfaatkannya. Long Yefang berkata, "Tidak sepenuhnya." Kegembiraannya tampak memudar saat ia menggelengkan kepala. Awalnya, mereka bilang akan mengirim 12 raja, Hok, tetapi kali ini, cukup banyak yang datang, dipimpin oleh utusan Mosali. Tidak ada bangsawan di antara mereka. Orang-orang barbar ini benar-benar pelin-pelan. Lin An menimpali, mereka memang orang-orang barbar yang tidak beradab,
bahkan tidak tahu etika paling dasar. Long Yefang, sebaliknya, mencoba menghibur Lin An. Ia terkekeh, karena kita tahu mereka barbar, kenapa repot-repot berurusan dengan mereka? Ia kembali ke kursinya dan duduk, berbisik, kudengar kau menangkap semua pejabat dari Kabupaten Qingyun itu. Kenapa? Lin An kemudian menunjukkan token yang diberikan Zhang Qian kepadanya dan berkata dengan hormat, Yang mulia, ini perintah dari Tuan Zhang, Kepala Paniterasi Zhou. Berdasarkan petunjuk yang kami miliki, beberapa pejabat di Qingyun kemungkinan besar berkolusi dengan bandit Gunung Tianlang. Selain itu, ada tanda-tanda bahwa Hakim Kabupaten Suqinglian memiliki hubungan dekat dengan para pemberontak Sekte Lima Dewa. Apakah ada bukti? Lin An berkata meskipun belum diverifikasi, delegasi Shaka sekarang berada di Qingyun. Demi keselamatan Yang Mulia dan delegasi, saya harus mengambil pendekatan ini. Tuan Zhang dan saya telah membahas masalah ini. Setelah Yang Mulia dan delegasi pergi, kami akan menginterogasi mereka satu persatu. Kami tidak akan pernah membiarkan orang baik pergi. Dan kami tidak akan pernah membiarkan orang jahat pergi. Ia tidak akan mau bertanggung jawab dan melimpahkan semua masalah kepada Zhang Qian. Lagi pula, Pak Tua Zhang sudah kembali ke Sizhou, dan ia tidak akan tahu apa yang dikatakannya. Long Yefang mengangguk. Ia tidak terlalu peduli dengan nyawa para pejabat itu, jadi ia pikir penjelasan Lin An masuk akal. Lin An khawatir dia akan terus bertanya tentang masalah ini, jadi dia mendekat dan berkata dengan misterius, Nona Xian sudah mendapat kabar dari Suqinglian sebelumnya, jadi dia pergi. Suqinglianlah yang sengaja membiarkannya pergi. Mudah sekali mencari dalih untuk menuduh seseorang melakukan kejahatan. Mendengar hal itu, Raja You murka dan menggebrak meja sambil berkata, Bajingan, beraninya kau. Kau pantas mati. Lin An diam-diam merasa bangga pada dirinya sendiri. Xian memang titik lemah Raja You dan tak bisa disentuh. Pada saat ini, pengawal pribadi Long Yefang datang dan memberitahu bahwa Mosali dari delegasi Shaka ingin menemuinya. Ketika Lin An mendengar bahwa Mosali akan datang, dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada Raja You. Long Yeking berkata, tidak apa-apa. Kau bisa menemaniku menemuinya. Lin An awalnya mengira Mosali adalah orang asing berambut pirang dan bermata biru. Tetapi ia tidak menyangka penampilan Mosali tidak jauh berbeda dengan penduduk asli. Hanya saja warna kulitnya sedikit lebih gelap. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa Sharjah terletak di dataran tinggi dan terpapar sinar ultraviolet yang kuat. Mosali bertubuh tinggi, dengan alis tebal dan janggut lebat. Janggutnya mengembang dan keriting di bawah dagu. Alis, rambut, janggut, dan matanya berwarna hitam. Ia mengenakan pakaian Han. Mosali menghadap Raja You, membungkuk sedikit, merentangkan kelima jari tangan kanannya, dan meletakkan telapak tangannya di dada untuk memberi hormat kepada Long Yeking. Seraya berkata Mosali, utusan Shaka, memberi hormat kepada Raja You. Semoga Yang Mulia hidup ribuan tahun. Ia fasih berbahasa Mandarin standar. Jika Lin An tidak mengetahui identitasnya sebelumnya, ia pasti mengira ia adalah Dakang Min. Long Yeking tersenyum dan berkata, tidak perlu terlalu sopan, Tuan utusan khusus. Silakan duduk. Setelah Mosali duduk, ia menatap Lin An. Menurut Mosali, orang yang bisa berduaan dengan Long Yeking jelas bukan orang biasa, melainkan penasihat kepercayaan Long Yeking. Long Yeking tidak memperkenalkan identitas Lin An kepada Mosali. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membuatkan Mosali secangkir teh dan bertanya dengan tenang, ada apa utusan khusus ingin bertemu denganku? Mosali tersenyum dan menatap Lin An. Lin An tentu saja mengerti bahwa pria ini sedang mengisyaratkan Long Yeking bahwa ia ingin mengusirnya. Long Yeking berkata dengan tenang, kau tak perlu khawatir. Dia sahabatku yang paling terpercaya. Lin An agak tersanjung ketika Long Yeking memperkenalkannya dengan cara ini, tetapi ia masih memiliki sedikit kesadaran diri dan tahu bahwa hubungannya dengan Long Yeking tidak seserius itu, dan Long Yeking hanya mengatakannya di depan Mosali. Namun, tanpa disadari, status Lin An di hati Mosali justru meningkat pesat. Mosali tersenyum dan berkata, Han saya meminta saya untuk membawa beberapa hadiah untuk Yang Mulia. Long Yeking tidak tertarik dengan hadiah itu. Tetapi karena pihak lain yang membawanya, ia tidak bisa menolak kebaikannya. Ia mengangguk dan berkata, sampaikan terima kasih kepada Han Mu nanti. Mosali berkata, Yang Mulia, tidakkah Anda ingin melihat apa hadiahnya? Long Yeking berkata, kalau begitu mari kita lihat. Mosali bertepuk tangan, dan seorang gadis bertopeng berjalan masuk dengan anggun dari luar. Gadis itu mengenakan jubah emas dan cadar di wajahnya. Sepasang mata birunya yang dalam sedalam dan selembut laut yang tenang di malam hari. Ia datang di hadapan Long Yeking dan membungkuk terlebih dahulu. Lin An terkekeh dalam hati. Cara memberi hadiah ini memang kuno. Namun, jika menilik sejarah, bentuk pemberian hadiah yang paling umum adalah uang dan wanita cantik. Orang-orang Sharjah telah menghadiahkan Long Yeking seorang wanita cantik, yang bisa dianggap sebagai perubahan yang disambut baik. Namun, wanita eksotis ini dibungkus begitu rapat sehingga penampilan aslinya tersembunyi. Meskipun hadiah itu telah dikirimkan, kualitas aslinya tidak diketahui.
Akankah Raja You Long Ye King menerimanya atau tidak? Hal ini sebaiknya dilakukan tanpa sepengetahuan orang-orang. Berada di sini sungguh merepotkan. Long Ye King masih menunjukkan sikap seorang kaisar agung, dan berkata dengan senyum tenang, apakah ini hadiah yang kau sebutkan? Dia tampak agak meremehkan, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius hadiah itu. Mosali berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Raja You. Ia bahkan mengeluarkan sebuah rebana dari lengan jubahnya yang lebar. Raja You mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Mosali dengan rebana itu. Lin An merenungkan lebih lanjut jika Mosali memang berniat mencelakai mereka, bukankah ia bisa menyelinap masuk dengan senjata tersembunyi tanpa mereka sadari? Namun, melihat rebana saja sudah memberi Lin An gambaran yang jelas tentang apa yang sedang terjadi. Langkah selanjutnya adalah pertunjukan bakat, dan rebana Mosali akan digunakan sebagai pengiring. Lin An merasa bahwa suasana semakin menarik, dan mungkin ada baiknya untuk tetap tinggal dan menonton pertunjukan tersebut. Seperti yang diharapkan, Mosali menyingsingkan lengan bajunya yang panjang dan kemudian menepuk genderang tangannya. Gadis itu melepas sepatu botnya, dan kakinya yang seputih salju dan lembut terekspos dengan megah di hadapan mereka. Saat ia menggerakkan kakinya, lonceng emas di pergelangan kakinya mengeluarkan bunyi berirama dan renyah. Ia berputar di tempat, dan jubah emasnya berkibar mengikuti gerakannya, lalu jatuh dari tubuhnya seperti awan, memperlihatkan tubuh putih salju, menggoda, seksi, terbungkus gaun panjang merah tanpa tali. Diiringi tabuhan genderang tangan Mosali, sang gadis mulai menari dengan tubuhnya yang mempesona. Lin An menyesap air dan lupa menelannya. Ia tak pernah membayangkan akan berkesempatan menyaksikan tari perut seumur hidupnya. Para penari menggoyangkan perut dan pinggul mereka yang montok dan bulat mengikuti irama gendang tangan yang terus berubah. Gerakan mereka rumit dan sensual. Gerakan mereka yang bersilangan terkadang elegan, terkadang sensual, terkadang menawan, terkadang halus, terkadang misterius dan seksi. Lin An terpesona oleh pemandangan itu. Ia hampir tidak bisa dianggap ahli dalam tari perut dan pernah melihat para ahli di bidang ini sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan penari di depannya, para penari di masa lalu itu hanya bisa digambarkan berada di level pemula. Sang penari menggoyangkan tubuhnya yang sempurna mengikuti irama, bagai air yang mengalir, bagai ombak, dan bahkan bagai api yang menari-nari ketika intensitasnya tinggi. Ia menggunakan tubuhnya untuk mengekspresikan keindahan ritme. Lengannya bagai sayap malaikat, dan tubuhnya bagai ular yang meliuk-liuk. Gerakannya penuh dengan keliaran dan pesona yang provokatif. Irama genderang makin menghentak, tarian sang penari makin liar, seluruh kulitnya bergetar, menghadirkan godaan yang tak terlukiskan kepada para penonton. Dengan sekali teguk, Lin An akhirnya menelan teh yang telah lama digenggamnya. Ia melirik Long Ye King di sampingnya sejenak. Ia melihat alis Long Ye King berkerut, tetapi ia tampak tidak terlalu bersemangat. Ia segera menyadari bahwa Long Ye King mungkin tidak bisa menikmati tarian eksotis ini. Meskipun wanita itu seksi dan mempesona, ia tampaknya bukan selera Long Ye King. Sanjungan Mosali telah menjadi bumerang. Mosali seharusnya menyadarinya karena gendang tangan berganti beberapa ritme dan dengan cepat berakhir. Setelah serangkaian tarian berputar, penari mengakhirinya dengan gerakan berlutut mundur. Lin An bertepuk tangan, tetapi segera menyadari bahwa Long Ye King bahkan tidak menggerakkan tangannya. Dan dia diam-diam menertawakan orang ini karena tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Mosali berkata, Visa. Salam untuk Raja You. Penari itu menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada Raja You, lalu melepas kerudungnya saat ia mengangkat kepalanya. Lin An melihatnya dengan jelas. Gadis ini memiliki wajah khas Eropa dan Amerika, rambut pirang, mata biru, hidung mancung, fitur wajah yang dalam, dan bibir yang montok dan sensual. Namun, ini tidak sesuai dengan standar estetika umum Dakang, yang tren saat ini lebih menyukai mulut kecil seperti buah ceri. Gadis di hadapannya adalah tipe yang sangat modern dan modis, tak heran Long Ye King tidak terkesan. Dibandingkan dengan pandangan estetika Long Ye King yang sempit, pandangan Lin An jauh lebih luas. Jika gadis ini berada di zaman modern, ia pasti akan menjadi wanita cantik yang sesuai dengan estetika internasional. Ia terlihat sedikit mirip Brooke Shields di masa mudanya. Pandangan estetika setiap orang memang berbeda-beda. Meskipun Long Ye King mengakui bahwa tarian Visa cukup menggoda dan menawan, ia merasa aneh dengan penampilan wanita tersebut. Ia tidak merasakan kegembiraan apapun saat melihat wanita cantik yang menurut Lin An memiliki citra untuk tampil di panggung internasional. Mosali berkata, wanita ini ditangkap oleh Han dari suku Faya. Karena keterampilan menarinya yang luar biasa dan penampilannya yang cantik, ia dibawa ke sini sebagai penghormatan khusus kepada Raja You. Raja You berkata, terima kasih kepada Han atas kebaikannya. Ia mengamati Visa dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mosali, karena kau memberikannya kepadaku, apakah itu berarti aku adalah tuannya? Mosali berkata dengan hormat, benar. Mulai sekarang, dia adalah milik pribadi yang mulia. Yang mulia berhak mengendalikan segala sesuatu tentangnya. Lin An diam-diam iri padanya. Menjadi seorang kaisar tidaklah buruk.
Ia benar-benar bisa memiliki kebahagiaan tanpa batas. Raja You berkata, kalau begitu aku akan memberikannya kepada sahabatku. Dia menunjuk Lin An di sampingnya. Lin An merasa seperti disambar petir, pikirannya langsung berputar. Mungkinkah ini hayalan belaka? Bagaimana mungkin hal baik seperti itu menimpanya? Tetapi mengapa Raja You yang penuh cinta ini memiliki kesempatan sebesar itu untuk memberinya kesempatan sebesar itu? Mungkinkah kecantikan eksotis ini tidak memenuhi standarnya? Itu adalah peluru berlapis gula, atau lebih tepatnya, bom daging berlapis gula, bahkan lebih memikat daripada lapisan gula itu sendiri. Naluri pertama Lin An adalah menolak, tetapi di depan Mosali, ia tidak bisa langsung mengatakannya. Mengatakannya sama saja dengan mengingkari rasa hormat Raja You. Mosali jelas terkejut dengan tindakan Raja You. Ia jelas akan memberikan budak perempuan ini kepada Long Yefang, tetapi ia justru memberikannya kepada pemuda di sampingnya. Ia tidak tahu siapa Lin An. Meskipun ia mengatakan bahwa setelah memberikan hadiah itu kepada Raja You, ia akan memiliki hak untuk mengendalikan segalanya tentang wanita itu. Melakukan hal itu di hadapannya agak terlalu tidak sopan. Mosali punya rencana lain mengirim budak perempuan itu kepada Raja You terlebih dahulu. Lalu, setelah tiba di Kangdu, menyebarkan berita bahwa budak perempuan itu telah diberikan kepada Kaisar Kang. Tetapi Raja You telah mengambilnya untuk dirinya sendiri, dengan harapan dapat menimbulkan perselisihan di antara mereka. Tanpa diduga, Raja You ternyata menyimpan rencana ini. Rencana Mosali digagalkan bahkan sebelum sempat dimulai, dan kesepakatan itu pun gagal total. Mosali berkata, Yang Mulia, dia adalah hadiah dari Han untuk Anda. Ia sengaja menekankan hal ini untuk mengingatkan Raja You bahwa tindakan tersebut tidak sopan. Raja You tersenyum dan berkata, kembalilah dan ucapkan terima kasih kepada Han Mu. Han adalah sahabatku dan pejabat penting Dakang. Seharusnya tidak ada salahnya aku memberikan gadis muda ini kepadanya. Ketertarikan Lin An pada Long Yefang berlipat ganda karena ucapannya, tapi orang ini benar-benar melebih-lebihkan. Sejak kapan aku jadi sahabatmu? Lagi pula, aku hanya pejabat rendahan dan tidak bisa dianggap pejabat senior Dakang. Mosali menatap Lin An dengan dingin, berpikir, bagaimana mungkin orang ini bahkan tidak tahu bagaimana bersikap sopan? Ia bahkan menerima hadiah yang diberikan Raja You kepadanya dengan begitu tenang. Visa berdiri di sana dengan anggun. Ia tidak mengerti bahasa mereka, jadi ia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Ia hanya bisa menebak dalam hati apa yang mereka bicarakan dari ekspresi wajah mereka. Tetapi ia tahu dalam hatinya bahwa apa yang mereka bicarakan pasti berkaitan dengan takdirnya di masa depan. Mosali berdiri perlahan, wajahnya tampak sedikit kesal, dan ia berbisik, aku pergi dulu. Perjalanan memberi hadiah malam ini sama sekali tidak mencapai tujuannya. Sungguh buang-buang uang. An, tolong bantu aku mengantar Tuan Mosali pergi. Lin An segera berdiri untuk membantu Raja You mengantar yang lain. Long Yefang penuh dengan kesombongan sepanjang pertemuan mereka malam ini. Meskipun Shaka telah tumbuh jauh lebih kuat akhir-akhir ini, ia masih tetap biadab dibandingkan dengan Kang Agung yang perkasa. Oleh karena itu, Long Yefang, sang kaisar, masih menyimpan rasa superioritas yang mendalam. Jika Shaka mengirim seorang raja, Long Yefang akan lebih sopan. Namun, mereka hanya mengirim seorang pejabat yang bertanggung jawab atas ritual dan pengorbanan, paling-paling setara dengan Menteri Ritus Kang Agung. Datang langsung ke perbatasan untuk menyambut mereka agak berlebihan. Timbal balik adalah cara bangsa berinteraksi. Jika Anda menunjukkan 1 inci kepada saya akan menunjukkan 1 kaki kepada Anda. Long Yefang percaya bahwa delegasi Shaka kurang tulus, itulah sebabnya ia mengungkapkan ketidaksenangannya. Lin An mengantar Mosali keluar. Raut wajah Mosali yang muram tak menunjukkan tanda-tanda melunak. Ia menatap Lin An dengan dingin dan berkata, saya bahkan belum menanyakan nama Anda, Tuan. Lin An tersenyum dan berkata, tidak perlu menyebutkan nama keluargamu. Mosali melafalkan nama Lin An dalam hati. Ia sangat asing dengan nama itu. Menurutnya, tidak ada orang seperti itu di antara para pejabat penting Dakang. Ia mendengus dan berkata, maafkan ketidaktahuan saya. Saya tidak tahu dari mana Tuan Lin berasal dan apa jabatan resminya. Mosali berbicara bahasa Mandarin dengan sangat fasih, tanpa aksen asing sama sekali. Lin An tersenyum dan berkata, di sini, di Kabupaten Qingyun, Prefektur Siesho, Sichuan, Dakang. Hakim daerah ada di sini. Mosali kemudian menyadari bahwa pemuda di depannya hanyalah seorang pejabat rendahan. Ia begitu marah hingga otot-otot wajahnya menegang. Raja You justru memberikan hadiah yang ia berikan kepada seorang pejabat rendahan. Ini jelas merupakan tanda penghinaan terhadap negaranya sendiri. Dalam kemarahannya, ia bahkan tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun kepada Lin An dan pergi dengan marah. Lin An juga tahu mengapa orang itu marah. Ia pasti merasa bahwa ia hanyalah pejabat rendahan dan hadiah itu hanya buang-buang uang. Ketika ia kembali ke kamar, ia melihat Visa masih berdiri di pojok, menatap kakinya dengan iba. Ia masih polos, dan belum mengenakan sepatu botnya yang bersulam indah. Lin An membungkuk dalam-dalam kepada Raja You dan berkata, Yang Mulia,
Saya telah mengirim utusan khusus itu pergi. Raja You berkata, sudah malam. Sebaiknya kau kembali dan beristirahat. Kembalilah lusa pagi-pagi sekali dan temani aku ke Sieso. Apa? Kulit kepala Lin An menegang. Mengapa Kaisar ke-17 ini begitu tidak bisa diandalkan? Ia hanya mengatakan apa yang ada di pikirannya tanpa bertanya. Namun kemudian Lin An langsung mengerti pria ini kemungkinan besar akan pergi ke pavilion Huan Cai di Sieso untuk menemukan Xian. Ia benar-benar mengabdi padanya, seorang pria yang tak akan mundur sampai ia menabrak tembok. Lin An tidak berani bertanya lagi. Karena Raja You yang mengusulkannya, kesepakatan itu sudah bulat. Ia menjawab, berpamitan, lalu berbalik untuk pergi. Baru 2 langkah ia melangkah ketika Long Yefang memanggilnya. Ambillah hadiah ini dari Raja. Lin An menatap Visa yang berdiri di sana. Kebetulan, Visa sedang menatapnya dengan iba. Setiap orang punya harga diri. Ia tahu bahwa ia dibawa ke sini hari ini untuk diberikan kepada Kaisar Dakang. Tetapi Kaisar bahkan tidak memandangnya dan langsung menyerahkannya kepada bawahannya. Dilihat dari situasi saat ini, bawahan ini tampaknya tidak tertarik padanya dan siap meninggalkannya. Ini sungguh melukai harga dirinya. Lin An berkata dengan hormat, Yang Mulia, hamba tidak mampu membeli hadiah semahal itu. Sejujurnya, beliau sangat menginginkannya, tetapi hadiah ini terlalu mahal. Raja You juga seorang yang sentimental. Sulit untuk mengatakan apakah tindakannya barusan tidak disengaja, untuk memamerkan kekuasaannya dan mengganggu utusan khusus tersebut. Karena Mosali telah pergi, Lin An tentu saja harus berpura-pura menolak. Raja You tersenyum dan berkata, karena aku sudah memberikannya kepadamu, seharusnya kau bisa menerimanya. Apa kau khawatir harus menjelaskannya kepada calon ayah mertuamu? Jangan khawatir, aku akan bicara dengannya. Lin An mulai meragukan motif Raja You. Mungkinkah karena aku tidak membantumu dalam urusan Xian, kau menggunakan cara ini untuk menipuku? Jika memang begitu, Kaisar ke-17 memang sangat licik. Tidak peduli apapun niat sebenarnya Raja You, Lin An tidak punya pilihan selain menerimanya dengan senyuman dan pergi bersama wanita cantik barat ini. Visa mengenakan jubah emas dan mengikuti Lin An tanpa bersuara, mengetahui dalam hatinya bahwa ini adalah majikan barunya. Ketika para pengawal di sekitar Raja You melihat Lin An pergi dengan kecantikan yang begitu rupawan, mereka semua menunjukkan ekspresi iri. Orang ini benar-benar menemukan harta karun. Mereka mengikuti Raja You dan bekerja keras untuk melindungi keselamatannya. Tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan manfaat sebaik itu. Lin An memimpin Visa keluar dari sayap timur dan bertemu dengan Wan Boping, pejabat keluarga Wan. Wan Boping terkejut melihat Lin An memimpin seorang wanita cantik berambut pirang dan bermata biru keluar dari sayap timur. Di belakangnya ada seorang pelayan cantik. Kebetulan, Lin An pernah melihat pelayan ini sebelumnya. Dialah yang ingin diberikan Wan Boping kepadanya, tetapi Lin An menolak tawarannya. Sekarang setelah dia ada di sana, jelas bahwa lelaki tua itu menggunakan trik lamanya lagi dan ingin memberikannya kepada Raja You sebagai hadiah. Lin An sendiri tidak memiliki perasaan terhadap pelayan itu, tetapi ia sangat meremehkan perilaku Wan Boping. Di era sekarang, status perempuan masih cukup rendah. Dalam banyak kesempatan, mereka dianggap sebagai hadiah dan komoditas, serta menjadi alat komunikasi. Perilaku Wan Boping dapat dimengerti. Wan Boping berkata, Guru Hu, Tuan Wan. Wan Boping melambaikan tangannya, dan pelayan itu minggir. Lin An mengedipkan mata pada Visa. Meskipun gadis ini tidak mengerti bahasa mereka, dia sangat cerdas dan pandai mengamati ekspresi orang. Ketika dia melihat mata Lin An, dia mengerti. Dia pun mundur beberapa langkah dan berbalik tanpa suara. Melihat betapa bijaksananya dia, Lin An tak dapat menahan diri untuk diam-diam memuji kepintarannya. Wan Boping berbisik, Tuan Hu, apakah Yang Mulia sudah beristirahat? Lin An berkata, saya belum beristirahat saat saya pergi. Wan Boping melirik ke arah Visa. Ia memang selalu mesum. Meskipun Visa mengenakan jubah dan cadar, sosok rampingnya tak tersamarkan. Wan Boping memiliki apresiasi estetika yang tinggi dan yakin bahwa gadis ini pastilah kecantikan yang tak tertandingi. Bahkan, Wan Boping sudah melihat Visa dari kejauhan saat ia menerima delegasi Sharjah hari ini dan terpesona oleh sosoknya yang mempesona. Wan Boping berkata, gadis itu. Lin An berkata, ini hadiah dari Yang Mulia Pangeran You. Mata Wan Boping berbinar kagum. Di balik kekaguman itu, tersirat rasa hormat. Sepertinya hubungan antara Raja You dan Lin An sungguh istimewa. Kalau tidak, ia tak akan menyerahkan wanita secantik itu. Dengan sedikit rayuan, ia berkata, pesona yang eksotis. Tuan Lin sungguh diberkahi kecantikan. Lin An terkekeh 2 kali, menyadari bahwa Wan Boping tampaknya telah pulih dari depresinya selama 2 hari. Ia merasakan gelombang kekaguman atas kedatangan Pangeran You untuk menginap di kediamannya, menunjukkan kelicikan tertentu. Ia langsung mempertimbangkan untuk menekan orang ini. Ia sengaja berkata, Pangeran You baru saja menyebutmu. Wan Boping sangat gembira dan bertanya, apa yang Mulia katakan tentang saya? Lin An berkata,
Dia mengatakan bahwa pengaturan Anda untuk resepsi ini sangat baik. Wan Boping tersenyum dan berkata, itulah yang seharusnya dilakukan rakyat jelata. Ia sangat berterima kasih kepada Lin An. Untungnya, Lin An memberinya kesempatan untuk mendekati Raja Yao. Lin An melanjutkan, Yang Mulia tahu bahwa Anda setia. Jadi, ada sesuatu yang saya ingin Anda lakukan. Wan Boping berkata, saya, sebagai rakyat biasa, akan melakukan yang terbaik. Lin An berkata, Yang Mulia berkata bahwa beliau belum membayar lukisan yang dibelinya di lelang amal. Jadi beliau meminta Anda untuk membayarnya terlebih dahulu, baru kemudian mengembalikannya nanti. Ini. Dahi Wan Boping berkeringat. Ia tidak bodoh. Lin An jelas-jelas mencoba menipunya. Ia tidak percaya Raja Yao akan mengatakan hal seperti itu. Memikirkan 2.000 koin emas itu, hatinya bergetar. Tuan Hu, apakah Yang Mulia benar-benar mengatakan itu? Lin An berkata dengan dingin, kalau kau tidak percaya, ayo kita tanya Yang Mulia. Ia menarik lengan Wan Boping dan berpura-pura masuk. Wan Boping ketakutan dan melambaikan tangannya, berkata, Tuanku, Tuanku. Aku percaya. Lin An diam-diam senang. Pak Tua, kalau aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan bisa menjaga sikapmu. Melihat ekspresi Wan Boping yang enggan, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menambahkan garam ke lukanya dan bertanya, ada kabar tentang Adipati Agung? Wan Boping berkata, terima kasih, Tuan. Kemarin mereka mengirim surat lagi yang meminta saya menyiapkan 3.000 tael perak untuk menebusnya. Lin An mengangguk dan berkata, syukurlah kau baik-baik saja. Kehilangan uang bisa mencegah bencana. Selama Duk bisa kembali dengan selamat, kehilangan sedikit uang bukanlah apa-apa. Wan Boping berkata setelah melalui begitu banyak hal, aku sudah lama tidak peduli dengan apapun. Kekayaan dan emas, yang tak dapat dibawa ke dunia ini dan tak dapat diambil dari dunia ini, lebih penting daripada keselamatan keluargaku. Meskipun ia mengatakannya dengan enteng, ia merasa sangat sakit hati ketika membayangkan diperas Lin An demi 2.000 emas tanpa alasan. Lin An bertanya, bagaimana kabar guru kedua? Wan Boping berkata, dia pulih dengan cepat, tetapi dia masih tidak bisa mengingat apapun dari masa lalu. Ia lalu menghela napas dan berkata, sebenarnya, selama dia bisa hidup dengan baik, aku akan puas. Sekalipun dia tidak pernah mengenaliku seumur hidupnya, itu tidak masalah. Kata-kata ini tulus dari lubuk hatinya. Lin An tidak ingin berbicara lama dengannya, jadi dia pergi bersama Visa setelah beberapa patah kata. Wan Boping menatap punggung Lin An yang menjauh, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi rumit dan suram. Lin An tiba-tiba menemukan seorang wanita cantik barat, dan Visa mengikutinya dari dekat, perhiasan di tubuhnya menghasilkan suara gemerincing yang menyenangkan. Tempat yang mereka lewati menarik perhatian banyak orang yang lewat. Untungnya, Lin An tinggal tidak jauh dari sana, dan setelah beberapa langkah ia tiba di rumah di Sandelaine. Lin An menunjuk ke pintu depan rumahnya dan berkata, aku akan tinggal di sini. Lalu ia teringat bahwa Visa tidak memahaminya. Ia tiba di pintu dan mendapati pintunya terkunci. Sepertinya Murong Feiyan belum kembali, mungkin sedang berada di kantor pemerintah untuk mengurus berbagai urusan. Saat membuka kunci pintu, Lin An berpikir bahwa dia telah menjemput seorang gadis asing hari ini dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Murong Feiyan nanti. Visa mengikuti Lin An ke halaman. Mata biru esnya yang indah menatap Lin An dengan ragu di bawah sinar bulan. Tuan yang asing dan lingkungan yang asing itu membuatnya merasa gugup. Lin An tersenyum dan berkata, jangan takut. Namaku Lin An. Siapa namamu? Meskipun ia sudah tahu nama Visa, ia tetap ingin meredakan suasana di antara mereka dengan cara ini. Visa menggigit bibirnya. Lin An mengira Visa tidak memahaminya, jadi ia menunjuk dadanya dan berkata, namaku Lin An. Lalu ia menunjuk Visa dan bertanya, siapa namamu? Visa tetap diam. Lin An agak bingung. Mungkinkah si cantik eksotis ini bisu? Ia mengerutkan kening. Lagi pula, ia tahu beberapa bahasa. Mengapa tidak mencoba bahasa lain? Maka, Lin An mengucapkan frasa yang paling sering ia ucapkan apa yang memikatku? Ketika Visa mendengar kata-kata Lin An yang tiba-tiba, mata indahnya langsung berbinar luar biasa. Dari ekspresi gembiranya saja, Lin An tahu bahwa ia telah menangkap sesuatu yang baik. Seperti yang diharapkan, Visa segera menjawab dengan lancar minmes. Bahasa tak diragukan lagi merupakan cara paling sederhana dan langsung untuk meruntuhkan hambatan antar manusia. Visa, setelah diperdagangkan ke kerajaan Syarjah, tidak dapat berkomunikasi karena kendala bahasa. Tak disangka, di negeri yang jauh ini, ia bertemu dengan seorang pria yang mengerti bahasa ibunya. Bahasa Inggris Lin An sudah mahir, jadi menangani percakapan sehari-hari seperti itu sangatlah mudah. Ia tidak menyangka bahasa itu akan benar-benar berguna di masa dan tempat ini. Seperti kata pepatah, lebih banyak keterampilan lebih baik, lebih banyak pengetahuan selalu bermanfaat. Karena mereka memiliki bahasa yang sama, Visa segera melupakan rasa takutnya dan mulai mengobrol dengan Lin An. Lin An mengetahui bahwa Visa berasal dari negeri yang jauh di barat.
Orang tuanya adalah bangsawan dari kerajaan Sarang Elang. Kemudian, akibat perang, negara mereka hancur. Visa melarikan diri ke Tenggara bersama orang tuanya, tetapi mereka berpisah di tengah perjalanan. Sayangnya, mereka menghadapi perang berulang kali dan akhirnya menjadi budak. Karena kecantikannya yang luar biasa dan keterampilan menarinya yang luar biasa, ia cukup beruntung untuk bertahan hidup. Pemilik Buddha mempekerjakan seseorang untuk melatihnya, karena ia dianggap sebagai komoditas yang berharga, dan mengirimnya ke kerajaan Faya. Namun, sebelum ia dapat dipersembahkan kepada raja, Faya dihancurkan oleh Shah Jah. Para prajurit menangkap Visa dan mempersembahkannya sebagai hadiah kepada Shah Jahan, sang muja. Namun pengembaraan Visa tidak berakhir di sana. Sang muja kemudian mengirimnya sebagai hadiah kepada Dakang. Wanita malang ini baru saja tiba di Dakang, dan begitu tiba di sini, ia diberikan kepada Raja Yo Long Ye King oleh Mosali. Siapa sangka Raja Yo kemudian akan memberikannya kepada Lin An. Visa berkata sambil berlinang air mata, Visa pasti akan setia kepada Tuan dan melayaninya dengan baik di masa depan. Lin An tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu takut saat datang kepadaku. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun, dan aku juga tidak akan memperlakukanmu seperti budak. Visa berkata, Tuan, Anda adalah tuanku, dan Visa adalah budak Anda. Anda berhak memaksa saya melakukan apapun. Mata birunya yang indah akhirnya berani menatap langsung ke mata Lin An. Ia telah merasakan sakitnya kehilangan tempat tinggal dan tak punya harapan untuk masa depannya. Masa lalu telah menjadi kemewahan. Keinginan terbesarnya adalah bertemu dengan tuan yang baik hati, terbebas dari perdagangan manusia, dan menjalani kehidupan yang stabil. Lin An hampir saja berkata, bisakah kamu menghangatkan tempat tidur? Tapi setidaknya dia masih punya rasa kesopanan. Jadi dia mengganti pertanyaannya menjadi, bisakah kamu mencuci pakaian dan memasak? Visa mengangguk berulang kali. Lin An berkata, ada banyak kamar di sini. Kamu bisa memilih satu untuk ditinggali. Soal apa yang harus dilakukan, kita bisa bicarakan besok. Visa menggigit bibir cerinya dan melihat senyum hangat di wajah Lin An. Ia akhirnya menyadari bahwa ia telah bertemu orang baik hari ini. Air mata kristal mengalir di mata biru esnya yang indah, memancarkan keindahan yang menakjubkan. Saat itu, Murong Feiyan berjalan memasuki halaman dan terpana oleh pemandangan di depannya. Lagi pula, jarang sekali melihat kecantikan eksotis seperti Visa. Meskipun Murong Feiyan lahir di Kangdu yang makmur, ia jarang melihat gadis berambut pirang dan bermata biru seperti itu. Ia tidak tahu dari mana Lin An merayunya. Ketika Visa melihat orang itu datang, dia buru-buru berdiri, memberi hormat pada Murong Feiyan, lalu berdiri di sana dengan agak kaku. Lin An tersenyum dan berkata, dia salah satu dari kita. Namanya Visa. Ia menoleh ke Visa dan berkata dalam bahasa Inggris, Visa, pergilah ke kamarku dulu untuk membantuku membereskan. Nona Murong dan aku ingin bicara berdua saja. Visa mengangguk dan berbalik. Murong Feiyan benar-benar bingung. Lin An ini sungguh luar biasa. Dia bahkan bisa berbahasa asing. Bahkan, dia tidak lagi terkejut dengan kemampuan Lin An yang tak terbatas. Setelah Visa pergi, Lin An menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. Setelah mendengarkannya, Murong Feiyan merasa hal ini terlalu aneh. Bahkan dari sudut pandangnya, meskipun Visa berasal dari ras asing, ia juga merupakan wanita cantik yang dapat menggulingkan sebuah negara. Bagaimana mungkin Raja Yao rela memberikan wanita secantik itu kepada Lin An? Kata Murong Feiyan. Sepertinya ada orang yang mendapatkan banyak keuntungan tanpa imbalan. Aku khawatir kau akan terbangun sambil tertawa dalam mimpimu malam ini, kan? Lin An berkata, kamu cemburu. Ceka, apa kau cukup pantas? Kata Murong Feiyan dengan nada meremehkan. Lin An berkata, sejujurnya, aku tidak sedang bersikap seperti budak. Hadiah ini seperti sesuatu yang sulit bagiku. Aku harus menerimanya, mau atau tidak. Aku tidak tahu apa maksud Raja Yao. Mungkin besok beliau akan menyesalinya dan ingin kembali. Kata Murong Feiyan, kurasa Raja Yao salah perhitungan kali ini. Seekor domba hampir jatuh ke mulut harimau. Siapa yang pernah melihat seseorang menelan sesuatu lalu memuntahkannya? Lin An memasang wajah serius dan berkata, Murong Feiyan, kau boleh menghina tubuhku, tapi kau tidak boleh menghina karakterku. Apa aku orang seperti itu? Kita sudah lama bersama. Tapi pernahkah aku berbuat tidak senonoh padamu? Beranikah kau? Murong Feiyan mengangkat alisnya. Lin An terkekeh dan berkata, hanya ada sedikit hal di dunia ini yang tidak berani aku lakukan. Murong Feiyan mendapati dirinya semakin tidak menakutkan di depan Lin An. Pria ini sama sekali tidak takut padanya. Lin An selalu tahu kapan harus berhenti bercanda dengan Murong Feiyan. Jika dia benar-benar membuatnya marah, Kapten Murong bisa sangat brutal. Dia pernah mengalami ini sebelumnya. Lin An bertanya, apa yang terjadi dengan geng Suking Lian?